memang apa ya, deg-degan juga. Hitungannya kan kalau kasih itu sudah pejabat ya. Welcome to Cocotan. Semakin nyocot, semakin berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu di channel podcast bersama saya Rio. Saya Vira. Saya Nawa. Ya, untuk pertama ini kita masih uji coba dulu ya. Kok uji coba? Ganjil genap itu mah. Maksudnya bukan gitu, tapi perdana maksudnya. Oh iya. Iya, salah itu. Jadi mungkin di episode pertama ini ya, Iya. perdana kita. Iya, betul. Pertama Tapi kenapa sih cocotan Ini lu mau menjelaskan iya, cerita ke dulu teman-teman nih. semua gitu. Ya, cocotan karena jujur bikin nama cocotan karena waktu ya. Kita mepet kan? Ya, yang penting sih gampang didengar Ya. dan Betul. bisa masuk tema apapun lah gitu ya. Intinya kan podcast ini kan harus ada value-nya ya kan? Betul. Asik banget value anjir gua mau value. Tapi ini ya, biar kita ngobrolnya ada value tapi sama orang gampang gitu ditangkap. Iya, benar. Oke. Ya, jadi kita siang hari ini nggak bertiga doang nih, kita ada sosok yang sangat Yang kita kagumi spesial juga gitu ya. gitu ya Betul, dengan betul. beberapa karya dan pengalaman beliau khususnya di lingkungan hidup. Kita sambut welcome Mas Fahmi Hermawan. Yeay. Terima kasih. Oke. Selamat bergabung nih. Ya, Sayanya. namanya benar ya Mas ya? Fahmi Fahmi Hermawan. Iya benar ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Pak Fahmi, Iya. ya Pak Fahmi ini baca ya. Contekan. Pak Fahmi ini kepean juga. Pak Fahmi ini sebagai Kepala Seksi Pengembangan Teknis Lingkungan dan Kebersihan Pak ya, Iya. di Dinas Lingkungan Hidup ya Pak, di DKI DKI Jakarta. Jakarta. Iya. Jadi memang apa ya, deg-degan juga. Hitungannya kan kalau kasih itu sudah pejabat ya. Iya. Tetap makannya nasi kok. Oh, Bisa sih. makan menyan Bang Ria kan. Kok tahu sih? Ini Wah, nggak ada CCTV ya, bro. Iya. Oke. Mungkin nggak panjang lebar kali Apa? luas. Tinggi. Kali Enggak. rumus apa? Kita mau kenalan dulu nih. Gimana kabarnya Mas Fahmi? Dari mana hari ini? Waduh. Udah sebelum Dari mana? sebelum masuk sampai ke podcast studio podcast cocotan nih gitu. Ya, terima kasih Mas Rio, Mas Nawa, Mbak Vira. Yes. Masuk ke studio cocotan tadi namanya. Cocotan, Ya. betul, Pak. Baru tahu juga kayak gitu. Kurang briefing nih gitu nih. Cocotan. Tapi namanya tuh sangat-sangat apa namanya? Ya bisa jadi sangat-sangat enak didengar kali ya istilahnya. Iya. Gampang disebut ya. istilahnya Iya. tuh. Iya. Dibanding yang susah kan orang jadi lupa ya. Kalau ini kan cocotan ya, lo ngebacot misalnya. Itu dia. Emang gitu, Pak. Jadi karena Betawi banget itu istilahnya gitu istilahnya. Sebenarnya itu dari Mas Nawa. Cuma gitu. karena saya sama Vira nggak ada ide ya udahlah. Kita mentok nih kira-kira apa. Tapi yang gampang diingat orang ya justru yang kayak gitu-gitu nih. Betul. Yang sangat-sangat viral saat ini kan yang Namanya nyeleneh, nyeleneh. aneh itu yang daripada terlalu terlalu formal gitu kan. itu terlalu kaku gitu. Iya. Orang jadinya mungkin lebih cepat melupakan gitu kan. Makanya kalau itu biar nggak gampang dilupakan cari yang nyeleneh gitu. Iya, kayak Mas Nowo kan nyeleneh ya. Oh, enggak. Gua nggak nyeleneh, cuman mesum. Jadi terima kasih telah diundang ya dalam podcast cocotan ini. Siapa? Ya, alhamdulillah kabar baik. Tadi pagi juga baru habis piket di Kecamatan Tebet, Kelurahan Manggarai, RW 07. Itu dalam rangka untuk monitor pengangkutan sampah terjadwal. Jadi nanti kedepannya masyarakat tuh kalau sampahnya nggak dipilah tuh nggak diangkut. Oh, Gitu. gitu. Jadi men-trigger masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, dari rumahnya itu sudah dikategorikan gitu istilahnya. Hari ini
ngangkut ini, hari ini ngangkut ini, hari ini ngangkut ini gitu. Sama halnya mungkin seperti di negara-negara tetangga kita lah gitu. Jadi untuk men-trigger di awal, ini kan Jakarta masih belum nih kan ya, masih sampah masih tercampur, Iya. mayoritas masih tercampur. Ya mas-mas, mbak bisa lihat di TPS kita, di rumah tempat sampah di depan rumah-rumah orang gitu, tetangga-tetangga kita itu masih bercampur. Jadi kenapa kita keluarkan kebijakan untuk pengangkutan sampah terjadwal ini melalui Pergub 77 tahun 2020. Wah, ini Ini weekend yang ditunggu. produktif, Bro. Iya, ini Buat yang lu. ditunggu. Lu tadi ngapain coba pagi? Enggak, gua Tidur sebelum kan masih? enggak gua bangunin bini gua subuhan. Oh, Terus tidur lagi. Nah, jadi Sama sebelum ibu. sebelum jauh mungkin dikenalin dulu Pak Fahmi. Pak Fahmi ini backgroundnya apa gitu iya. kan. Backgroundnya di samping belakang saya. Oh, iya, iya, salah nih. Kayak gua ngaca dulu. Oh ya, anyway, Mas Fahmi sekarang kan sebagai Bangtek, tingkatan Bangtek, pengembangan teknis. Oh Ya. iya iya. Saya dengar juga Kalau tadi kayak dulu Buluk gitu. oh Buluk. Bina Usaha Lingkungan dan Kebersihan. Emang nyebutnya agak nggak enak Buluk gitu kan. Tapi asik juga denger ya. Buluk. Sebelum di sini di DLH juga ya, di Dinas Lingkungan Hidup juga. Jadi saya Boleh cerita sedikit sedikit mungkin ya. Pengalaman di Awal- Pemprov DKI? Pemprov DKI awal masuk Dinas Kebersihan dulu namanya. Kalau lingkungan hidup namanya BPLHD. Oh iya. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Nah, itu ada merger kita di 2017 menjadi Dinas Lingkungan Hidup. 2010 saya masuk Dinas Kebersihan sampai 2016 akhir, 2017 Januari itu udah nama Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang. Nah, awal masuk memang saya di perencanaan, namanya dulu bidang TPK ya namanya, Teknik Pengelolaan Kebersihan, 4 tahun sampai 2014. Lalu ke UPST, Unit Pengelola Sampah Terpadu Bantar Gebang dan Sunter waktu itu ya membawahi TPA Bantar Gebang atau TPST Bantar Gebang, ITF, sama Sentra 3R dulu di Pesanggerahan. Itu 5 tahun, 2000 sampai 2019, pindah ke bidang peran serta masyarakat. Ya tadi lebih banyak ke sosialisasi, bimbingan teknis. Nah, di situ saya membawahi bank sampah, Magot yang sekarang itu ada budidaya Magot, terus CSR atau KSBB sekarang namanya, sedikit composting juga dan lain sebagainya. Lalu baru aja 3 bulan yang lalu saya balik lagi ke dulu masuk saya awal bidang perencanaan, namanya sekarang TLK, namanya bidang tata lingkungan dan kebersihan. Kepala seksi, diamanahkan kepala seksi pengembangan teknis lingkungan dan kebersihan atau Bangtek singkatnya. Kalau di PSM tadi namanya Buluk. BULK kepala seksi bina usaha lingkungan dan kebersihan, jadi Buluk. Jadi orang yang buluk-buluk itu di seksi saya, orang yang buluk-buluk semua gitu. Ini nih, yang ini nih Mas Nawa nih. Gua kalah ini gua. Jadi gitu. pengalamannya lebih perencanaan pernah, di lapangan pernah, di ke peran serta masyarakatan juga pernah gitu. Sekarang balik lagi ke perencanaan lagi. Oke, balik ke Mbak Vira, kayaknya ada pertanyaan Aduh, nih. ini sih Pak, kan pasti Pak Fahmi ini ya banyak berurusan sama sampah-sampah gitu, terutama di Jakarta. Kira-kira tuh isu seputar persampahan itu baik dari sisi lingkungannya, dari sosial, ekonomi tuh bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Vira. Saya mungkin mengurusi sampah, ya tapi mungkin satu yang nggak saya urusi, sampah masyarakat kali Mbak ya. Asik. Gitu. Wah, iya. Karena bukan Itu bidangnya dia. sebelah Ini gua lagi. Pokoknya semua yang jelek-jelek tuh Mas Nawa. Tapi jangan sampai kita jadi sampah masyarakat. Oh iya. Betul, Jangan sampai Harus dong, Pak. yang berkarya ya. Yang berkarya. Iya. Betul. Betul. Ya, terkait juga dengan tadi terkait dengan persampahan. Memang tupoksi kita ya di dinas gitu kan, secara kerjaan, secara kedinasan, memang tupoksi kita salah satunya ya menangani sampah. Yang salah berikutnya gitu, bukan salah ya, maksudnya item berikutnya tupoksi kita itu tentang lingkungan. Jadi kan ada 2 nih kan ya, lingkungan sama sampah. Nah memang saya dibesarkan di sampah gitu istilahnya. Maksudnya dibesarkan dalam lingkungan Sampah. Iya, untuk mengelola sampah. mengelola sampah Disclaimer. gitu. Mohon jangan salah pengertian gitu istilahnya. Bukan saya dibesarkan di lapak pemulung gitu ya, Jangan, bukan, Pak. gitu. Apalagi Iya. di Bantar Gebang enggak, tapi dibesarkan dalam lingkungan pengelolaan sampah. Oke. Nah, tadi ya dari perencanaan, dari Bantar Gebang ke peran masyarakat, balik lagi ke pengembangan teknis sekarang ini. Nah, memang dari sisi kita kalau kita bicara lingkungan, memang ada 3 aspek ya. Ya mungkin teman-teman udah paham lah gitu bahasanya. Udah. Siapa kenyang kita ya? banget. Udah lupa nih. Saya yakin teman-teman ini orang-orang lingkungan yang
capable gitu istilahnya kan ya. Kalau Saya kita bicara enggak ya. lingkungan, Amin, amin. ada Amin aja. ekonomi, Aminin dulu. sosial, Amin aja. Kan sosial, ekonomi, satu lagi lingkungan udah harus selesai. saling sinkron. Nah, itu Pembangunan berkelanjutan kan? Yo, Nah, Oh, iya. Jadi kalau kita bicara masalah lingkungan kan sebenarnya banyak ya Mbak Fira ya. Nah, salah satu itemnya sampah. Yes. Dan yang menjadi apa ya sorotan itu sampah. Mungkin dibanding climate change orang mungkin nggak nyadar bentuknya apa gitu kan. Tapi kalau sampah jelas ada gitu kan. Bahasanya gini, selama kita masih hidup pasti gitu ya menghasilkan sampah. Ya, jadi rata-rataan itu istilahnya ya kalau kita ambil rata sampai dengan bayi baru lahir pun menghasilkan sampah, bahasanya seperti itu gitu. Makanya kenapa sampah ini akan tetap ada, akan tetap muncul, akan tetap berproduksi, akan tetap timbul gitu kan. Nah, di situ pengaruhnya semua dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi lingkungan itu sendiri. Memang kalau kita bedah nih banyak nih Mbak Fira nih ya. Iya. Never ending ya Pak. Never Masalah ending apa, story gitu bahasanya gitu Oh, kan ya. betul. Story-nya siapa nih masalahnya nih gitu kan. lempar-lemparan lagi. memang kalau kita bicara lingkungan tadi benar kata Mas Nawa tuh apa item yang bagus ya itu ya. Satu siklus yang nggak putus. Ekonomi, sosial, lingkungan. Ibaratnya kalau belajar sistem dinamik itu namanya causal loop diagram, CLD gitu kan. Karena jadi reuni mata kuliah. Mata kuliah. Tapi dari CLD itu Bahas itu lagi gitu. dari CLD ditingkatkan lagi CFD gitu kan. Iya, Itu nanti dengan bahasan tersendiri itu khusus gitu Oke, istilahnya. siap. Jadi Tapi- topik sendiri ya. Tapi siklus itu tidak boleh putus. Ekonomi, sosial, lingkungan itu harus satu berkelindan gitu istilahnya itu tidak boleh putus sehingga kalau kita sangkut pautkan dengan masalah lingkungan utamanya sampah, itu insya Allah bisa beres gitu kan. Insya Masalahnya kan ini kan ada ya link yang terputus gitu kan, entah di sosialnya, entah di ekonominya, entah di lingkungannya gitu kan. Ada sesuatu yang mungkin nggak nyambung sehingga banyak masalah. Ya, benar. Seperti itu. Kalau kita bicara ini memang Pak never ending story nih kayak Mbak ya. Tapi kalau kondisi sekarang itu sebenarnya realitanya udah integrated gak sih semua tiganya itu gitu? Kalau saya berpendapat itu belum Belum ya? terbukti. Ya, kalau kita bicara bukti ya mungkin Mbak atau Mas-mas ini ya masih melihat lah gitu ya. Misalnya masih banyak ibaratnya sampah-sampah yang mungkin masyarakat kita nggak aware gitu kan. Karena di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, udah pada baca kan istilahnya. Iya, kan? iya. Ya. Mereka berdua sehingga Lu emang ini ya, lulusan coretan lu. Jadi Udah lupa ya. Jadi ada stakeholder yang berkewajiban dalam pengelolaan sampah. Pertama pemerintah itu sendiri, yang kedua itu swasta atau badan usaha, yang ketiga masyarakat. Nah, kenapa ini harus sekali lagi ya? Tadi kan pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, kalau pengelolaan sampah ini stakeholdernya ini harus berkolaborasi. Tiga stakeholder. Jangan sampai pemerintah kerja sendiri, masyarakat masa bodoh. Atau masyarakat kerja sendiri, pemerintah masa bodoh, swasta masa bodoh gitu kan. Makanya kenapa sekarang ada kolaborasi. Sebutannya Jakarta Kota Kolaborasi gitu kan. Jadi diharapkan tiga stakeholder ini itu aktif bersama-sama, pemerintah mensupport, masyarakat aware atau peran sertanya aktif, badan usaha juga bantu gitu kan. Nah, namanya entah itu CSR atau sekarang namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Karena situasinya pandemi Covid, maka muncullah KSBB tersebut. Kalau di DKI Jakarta gitu kan, KSBB sampah, KSBB pangan, KSBB apalagi gitu, gawai dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya kalau tadi ya saya sampaikan memang belum. Masih ya realitanya bisa kita sama-sama lihat lah gitu kan. Ya, kalau misalnya ini tiga ini bekerja dengan baik, ya mungkin saja sampah, katakanlah sampah yang dibuang ke TPA, TPST Bantar Gebang itu udah nggak sebanyak sekarang gitu Oke. kan. Seperti Lanjut, itu. Mas Nowo. kalau kita apa ya ngomongin TPA itu Pak ya. Ini gue bingung manggilnya Pak, Om atau Mas aja nih enaknya. Akang boleh. Oh, Salah semua. AA boleh. Akang atau apa boleh itu. Sunda ya, bukan Jawa ya, Mas? Lahir di Jakarta. Asli Jakarta. Berarti- Padang sama Sunda gitu. Oh, Tapi udah berarti. doma apa mayoritas Sunda karena mertua Sunda semuanya. Oh iya, udah jadi Akang aja. Akang. Akang boleh, AA boleh gitu. Aduh. Ya, Akang Atau family Mas aja. boleh atau silakan aja. Yang penting nggak sakit hati gitu kan. Siap. Oke, Beb. Wah, Sadar lagi. wah ini
bisa pengertiannya beda deh kalau ya. Oh, jadi gini, Pak, mungkin tadi kan kita selalu membahas, ya setiap orang pasti menghasilkan sampah ya, menghasilkan limbah gitu kan. Pak Fahmi tadi bilang ada TPA gitu kan. Nah, TPA itu kan Kok nggak Kang Beb tadi jadi Pak lagi? pejabat. Konsisten ya, nggak konsisten. Iya emang nih. Ya makanya lulusnya lama Bu. Bilang tadi Pak pejabat kok pakai celana pendek. Kalau nggak konsisten kan bab 1 sama rangkuman kesimpulan beda. Variabelnya beda. Tinggal dibantai doang. Jadi lupa kan. Enggak, TPA. Bahas TPA ya. Balik benar. ke jalannya benar. Bahas TPA. Jadi TPA ini kan memang bisa dibilang apa ya? Mendekati overload ya Pak ya. Bisa Iya. saya bilang begitu. Nah, Betul. ada inovasi nggak sih Pak dari DKI? Apa sih perannya DKI gitu Pak? Oke. Karena kan kita kalau ngebahas sampah ini kan nggak ada habisnya gitu Iya, Pak. never ending. Never ending benar. Never Nah ending itu story, Pak. ya. Gimana Never itu Pak? story. Kayak You'll ini. never walk alone sih Oh, sebenarnya. Aduh, gue MU soalnya. Semalam bola tuh seru banget loh. Bener nggak sih? Indo ya. Iya, Indo, iya. kacau. Masuk final yang penting. Jadi gimana Pak? Iya. Ya, pertama memang TPA, kalau kita bicara TPA, pertama kita yang ada di DKI Jakarta ya TPA. Memang hampir sebagian besar di Indonesia itu masih mengandalkan landfill. Landfill itu artinya ya tumpukan sampah ditumpuk gitu ya. Ada yang open landfill, ada yang apa namanya sanitary landfill gitu. Yang bagus kan sanitary landfill gitu kan yang ditutup pakai tanah merah atau yang geomembran. Itu mencegah faktor penyakit keluar, emisi keluar, terus bahaya kebakaran maupun bahaya longsor dan sebagainya. Nah, memang sebagian besar di Indonesia itu masih TPA-nya TPA landfill, Bantar Gebang, terus Sumur Batu yang di Bekasi, Cipecang, dulu Galuga yang longsor itu yang di Bandung Oke, itu iya, kan iya, istilahnya, Cipayung, terus ada juga TPA-TPA yang Sarmagita dan sebagainya itu kan di daerah Bali, Bodowo itu kan yang di Surabaya. Iya baru. Ya itu memang kalau kita bicara TPA, kalau khususnya DKI Jakarta, TPA Bantar Gebang ya karena saya juga pernah di sana ya 5 tahun iya, di iya. sana. Pertama TPA Bantar Gebang atau TPST sebutannya tempat pengolahan sampah terpadu. Kalau bahasa undang-undangnya TPA gitu kan. Pertama TPA kita letaknya di Kota Bekasi. Oke. Secara yuridiksi hukum kewilayahan itu memang sudah bukan DKI Jakarta gitu kan. Iya. Walaupun tanahnya itu 110-an hektar itu milik DKI Jakarta asetnya. Nah ibaratnya kita punya rumah besar, mewah, istana, bagus, tapi toilet kita, WC kita tuh di rumah tetangga. Ketika Iya, kita mau jauh. buang air buru-buru gitu, misalnya kebelet itu, aduh merinding, Bahaya sampai gitu. merinding gitu ya. Kayak Mas Mama merinding gitu kan. Kecirit. Itu harus ketok-ketok pintu dulu gitu. Kulo nuwun, assalamualaikum, permisi, kita mau buang air gitu kan istilahnya. Nah, sama halnya kayak kita nih. Kita Jakarta ini kota megapolitan, metropolitan, kota besar, semua pusat tuh ada di DKI Jakarta. IPO, Lexus, Hankam itu semua di DKI Jakarta kan, pusat pemerintahan di DKI Jakarta. Menghasilkan sampah juga terbesar di Indonesia, se-Indonesia. 7.000, kalau data 7.300 ya yang terakhir itu ton per hari itu mayoritas itu dibuang ke TPA. Wow. Bisa bayangkan per hari satuannya ton ya, bukan kilogram lagi ya, ton. Bikin apartemen ya. Pakai sampah. Makanya kenapa kalau mas-mas atau mbak itu kalau ngeliat di jalan tuh warawiri truk sampah tuh 24 jam. Dari 00 sampai Iya, iya. 24.00 lagi. Nah itu apa namanya ya? Dibawa ke TPA atau TPST Bantar Gebang. Umur TPST Bantar Gebang itu dari tahun 89. Lahirnya Wah, seumuran saya itu. Emang lu umur berapa? Berapa ya? 30 berarti umurnya. Ayo. Berapa ya? 31. 22. Dua kemana dari gue dong? 32 bener. Jadi Bantar Gebang lahir di 1989. Iya. 1989 otomatis dengan 2021 ini 32 tahun gitu kan. Nah, di tahun 2009 itu ada kajian geolistrik geoteknik. 2009. 19. Oh, 19. Nah, Baru ya berarti. jadi ya? baru banget itu. Baru. Mengkaji tanah dasar dari landfill tersebut, Iya, semua zona. Dihasilkan merah semuanya. Artinya red alert ya bahasanya gitu kan itu. Artinya itu sudah bahaya. Iya. Artinya bahaya itu tanah itu tidak bisa dibebani lagi. Karena di atas tanah itu kan
tumpukan sampah itu kayak piramid itu kan. Iya, Mungkin betul. di Kayak YouTube, gunung. di Google tuh banyak itu kan 50 meteran ke atas gitu kan. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dibebani tumpukan lagi. Yang seharusnya sudah berhenti di 2021 ini seharusnya. Betul. Secara kajian teknis. Tetapi di DKI Jakarta memang belum ada alternatif tempat pengolahan sampah yang masif. Makanya kenapa sampah itu masih dibuang ke TPA Bantar Gebang, TPA Bantar Gebang. Berarti realitanya masih membuang residu di Bantar Gebang gitu ya. Mungkin nggak residu aja, sampah-sampahnya gitu istilahnya. Kalau residu kan konotasinya kan hasil pengolahan sesuatu. Ya, hasil treatment, sampai itu di treatment ada residu, nah itu yang dibuang. Iya. Itu yang benar seperti itu. Iya. Tapi ini sampah-sampahnya dibuang ke sana, semua. Oh, berarti memang kalau Hanya sebagian kecil mungkin ada kompos, ada yang mungkin maggot, ada yang bank sampah. Itu pun Iya. nggak besar gitu, dari 7.300 mungkin itu yang dibuang ke TPA. Timbulannya bisa jadi lebih dari itu kan. Iya, Ya, mungkin timbulannya 8.000, ya ada pengolahan atau yang nggak keangkut di DKI Jakarta yang sampai datanya di Bantar Gebang tuh 7.300 gitu istilahnya. Itu pun mayoritas ya, yang kayak kompos, bank sampah mungkin nilainya ya datanya mungkin kecil, nggak menolong lah bahasanya gitu kan dengan jumlah sampah yang besar itu gitu. Makanya kenapa seharusnya itu sudah tidak bisa. TPA itu sudah tidak bisa untuk dibuang sampah kembali gitu istilahnya. Udah stop, seharusnya udah tutup Bantar Gebang itu, tinggal dirapikan, di treatment atau dirapikan kembali, entah itu mau jadi tempat apa gitu, edukasi atau wisata nantinya. Kayak mungkin teman-teman tahu ya, di Singapura namanya Lor Halus. Iya. Di Tokyo itu udah sebagai taman gitu kan. Kalau di Singapura itu sebagai tandon air gitu kan, bekas TPA-nya. Karena udah memakai tadi bahasanya apa? ITF ya, Intermediate Treatment Facility atau fasilitas pengolahan sampah antara. Nah, itu apa ya Kang ya? ITF itu ya? Nah, jadi kan ada istilah lain, ada bahasa Jawanya nggak sih? Bahasa Oh, dari mana bahasa Indonesia maksudnya? Bahasa Indonesia apa ya, Kang? Jadi di dalam Perda ya, Perda 4 tahun 2019 memperbaharui Perda 3 tahun 2013 DKI Jakarta tentang pengolahan sampah, itu ada namanya FPSA, Fasilitas Pengolahan Sampah Antara. Oh. Bahasa Inggrisnya Intermediate Treatment Facility. Jadi di mana tempat pengolahan sampah yang masif tetapi tetap menghasilkan ada residu di situ. Makanya kenapa intermediate gitu kan. Bukan final disposal gitu istilahnya. Kalau TPA kan final disposal gitu kan, di mana diberit itu dikubur di situ. Nah, itu TPA. Nah, kenapa intermediate? Karena di situ masih menghasilkan residu 10% dari tempat pengolahan sampah tersebut atau ITF atau FPSA tersebut ada residunya 10%. Yang itu tetap harus dibawa ke TPA. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Pulau Semakau di Singapura, itu pulau itu reklamasi dihasilkan dari abu pembakaran sampah di insinerator di Singapura. Yang lokasinya kalau tidak salah ada 5 sekarang kan, di Tuas IP, Senoko, Keppel Seger, satu lagi saya lupa tuh di mana gitu kan. Keren banget Kang Fahmi bisa hafal gitu ya. Pernah berkunjung soalnya. Kirain keluar di ujian. pernah kunjungan, pernah belajar, pernah juga belajar di Jepang juga gitu. Berarti belajarnya Singapura sama Tokyo. Karena Jepang ya. Karena Tokyo. yang berhasil yang kita anggap berhasil di Asia Tenggara atau Asia itu kita ya di Jepang itu maksudnya kita anggap berhasil pengolahan sampah itu kan di Jepang dan yang tetangga dekatnya memang Singapura gitu istilahnya. Kalau yang di Eropa mungkin banyak, yang di Denmark dan sebagainya, cuman waktu itu ya, belum berkesempatan ke sana aja gitu. Ya kan, sebenarnya si FPSA tadi tuh bisa menjawab TPA yang overload itu nggak sih, biar kita bisa biar nggak buang jadi zero landfill ya, atau tidak ada sampah di TPA. Saya bisa memastikan bisa, asal teknologinya itu yang ramah lingkungan, tepat guna dan proven. Nah, artinya kenapa? Teknologi yang ramah lingkungan, kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang jangan sampai teknologi yang bisa mengolah sampah banyak tapi malah membahayakan masyarakat sekitar gitu kan. Karena kita lingkungan Jakarta kan padat ya. Sangat. Di Jepang itu di sebelah stasiun Shibuya yang ada anjing Hachiko itu, tahu teman cerita kesetiaan seorang anjing itu ada patungnya itu di sebelah stasiun Shibuya itu nggak jauh itu insinerator. Oh gitu ya, itu bukannya di tengah kota banget? Tengah kota yang padatnya bukan main. Mbak. Iya. Nah, jadi kalau mereka bisa Pak ya? Tapi mereka bisa, karena kenapa?
50 tahun ya kalau bahasa 50 atau kurang lebih 50 tahun. Prosesnya ya, Prosesnya karena- itu saat ini itu kita 50 tahunnya Jepang yang lalu gitu istilahnya. Iya, iya. Banyak penolakan, pro dan kontra tuh banyak. Ketika mau dibangun insinerator tuh pro kontra, ada foto-fotonya. Itu saya belajar di sana tuh ditampilin foto-foto demo, masyarakatnya demo menolak pembangunan insinerator atau ITF lah kalau bahasanya yang menggunakan teknologi insinerator. Karena kan teknologi thermal itu kan banyak ya jenisnya, insinerator, plasma, MBT, terus gasifikasi, pirolisis dan sebagainya. Nanti teman-teman yang khususnya kuliah di lingkungan tuh paham lah. Kita harus bahasanya. nyatet dulu ya, banyak banget Ini istilahnya. bukan kuliah, Pak. Nah, nggak maksudnya nanti dikasih di subtitle ya. Ini. Subtitle. Ini penjelasan. Saya ngedit. Jadi di antara teknologi thermal atau teknologi thermal itu teknologi yang menggunakan pembakaran lah bahasanya. Iya, oke. Nah itu ya yang menggunakan pembakaran itu yang paling bagus, mohon maaf, yang paling masif untuk efektif efisien untuk mengolah sampah itu insinerator. Oh gitu. Nah memang kalau bahasa pembakaran orang kan ini ya Mbak ya, bahasanya tungku bakar. Takutnya analoginya itu orang sampah dibakar, oh tungku bakar dong, asapnya kemana-mana, dioksinnya nanti bahaya. Dioksin furan semacam kayak laten gitu ya, penyakitnya kanker nanti beberapa tahun kemudian baru kena gitu kan. Kronis jadinya. Kronis. Nah tadi kenapa 3 syarat tadi yang ditekankan, teknologi yang ramah lingkungan, proven, tepat guna. Itu yang disyaratkan kita dalam pergub ya, penugasan kita kemarin ke BUMD kita, salah satu BUMD kita. Ramah lingkungan, ya jangan sampai analoginya insinerator bakar, tungku bakar dong kayak orang bakar kayu ya di rumah-rumah luar negeri gitu ya, untuk menghangat badan, dibakar sampah, asap kemana-mana. Enggak juga. Karena itu dilengkapi dengan mungkin ya ada CHEMS-nya, yang monitoring untuk emisi keluar dari cerobong, ada chimney-nya itu kan istilahnya. Pun emisinya pun ada teknologi yang terbaru, dialirkan ke air dulu dan sebagainya, sehingga yang keluar itu sudah aman dan sebagainya. Yang sebagai contoh tadi di Jepang itu memang awalnya demo, masyarakat demo, tapi pemerintahnya meyakini bahwa teknologi ini aman. Dijanjikan bahwa setiap minggunya atau setiap berkalanya itu diumumkan hasil emisi yang keluar dari pengolahan sampah tersebut dalam masuk baku mutu atau tidak gitu kan. Ya ternyata masuk baku mutu, sehingga masyarakat ya semacam kayak law gitu istilahnya, mempersilahkan, membolehkan, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya alhamdulillah ya kalau kita lihat Jepang ya sampai dengan sekarang satu kota Tokyo itu 23 tempat. Tokyo itu hampir mirip dengan Jakarta gitu kan. Tapi 23 lokasi Banyak ya 23. insinerator. Tapi Oh, ini berarti- Pak, oh iya. lu duluan. Jangan berantem. Jangan berantem. Enggak apa-apa. Jadi maksudnya si 23 di Tokyo itu Jakarta mau bikin itu juga gitu dengan konsep Kolaborasi. FPSA tadi. Kolaborasi, Kolaborasi. Jadi Oh iya, mungkin nyambung tadi kita sempat ngobrol yang istilah makro mikro itu gimana ya, Kang oke. Fahmi? Jadi memang berdasarkan master plan yang lebih awal ya, terdahulu itu untuk 2012 sampai 2032 atau 20 tahun master plan. Setiap tahun itu dibagi semacam kayak repelita gitu ya, 5 tahun sekali itu, atau 4 fase per 5 tahun. Jadi kan 20 tahun tuh, 4 kali 5 20 kan. Jadi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua sampai 5 tahun keempat. Itu awalnya itu ada 4 lokasi untuk pembangunan ITF dulu namanya kan. Intermediate Treatment Facility, ada yang di Marunda, Cilincing, ada yang di Cakung, ada yang di Barat, sama yang di Sunter. Sunter. Selatan dulu nggak ada. Oh, masih dia. Karena selatan itu kan lebih kepada perkantoran sama perumahan pemukiman kan. Oke. Nah itu hampir sebagai besar zonanya mengarah ke utara semua tuh. Nah kalau Mbak pernah dengar Sunter, nah itu ITF Sunter yang di groundbreaking beberapa tahun kemarin oleh gubernur, nama wakil gubernur waktu zaman Pak Sandiaga masih Wagub, dan Pak Anies udah itu groundbreaking sebelah stadion yang terbaru JIS itu ya, Oh, iya, yang Jakarta International Stadium itu sebelahnya itu. Oh iya. Itu rencananya di situ membangun ITF yang untuk zona pusat. Nah, zona pusat itu walaupun letaknya di Jakarta Utara tapi zona pusat itu kan. Nah, itu di situ. Kapasitas 2.200 ton per hari. Terus ada zona timur, Cakung, sebelah Ion Mall. Oh, Tanahnya JGC. JGC. Iya. Itu persis IKEA, depan Iya, IKEA depannya Ion, sebelah Ion tuh tanah yang ke arah jalan Cacing. Oh, yang ke utara berarti ya. Ya, pinggir jalan Cacing itu tanahnya dulu bekas PDUK, Pusat Daur Ulang Kompos DKI Jakarta, punya milik swasta PT WGS. Itu yang rencana akan kita akuisisi, kita beli untuk zona timur di situ.
Iya, iya, iya. Nah, itu rencana-rencana terus Marunda, ya, terus yang juga di barat tadi kan. Nah, itu yang rencana yang FPSA atau ITF memang makro 1000-2000 ton lah gitu Iya, kapasitasnya. Nah, di sisi lain juga ada inisiasi kemarin beberapa waktu kemarin itu terkait dengan FPSA mikro, karena FPSA makro ini cukup lama itu istilahnya, kan harus disiapkan mungkin dari kelembagaannya, Ya, banyak. aturan hukumnya, Kajiannya kajian kan. perlu disiapkan. Makanya kenapa nggak coba FPSA mikro gitu kan? FPSA mikro itu coba dibangun skalanya mungkin skala kecamatan atau kelurahan gitu kan istilahnya. Kemarin ada di Tebet. Nah, kebetulan saya baru di Tebet tadi itu kan, di Tebet ngelihat lokasi, sekarang ngelihat lokasinya. Iya, iya, iya. Ya, kurang lebih 1 hektaran itu kalau tidak salah. Ya, itu skala mikro untuk menangani beberapa RW di Kecamatan Tebet. Nanti diduplikasi di kecamatan-kecamatan lain yang memungkinkan, karena tanah di DKI Jakarta kan sudah susah Iya. nih. Bener Pak. Sudah susah. Udah terbatas banget. Dan, Mungkin kalau- dan konfliknya jangan sampai jadi konflik NIMBY ya, NIMBY, Apa tuh? not in my backyard. Asal jangan sampah, Iya, sampai iya, itu iya, tempat iya. lokasi pembuangan sampah itu sebelah rumah gue gitu, atau belakang rumah gue atau depan rumah gue Iya, gitu kan. iya, betul. Tiba-tiba besok bangun tidur, foto TPS sebelah rumah kita gitu kan, baunya terus kotornya. Semerbak. Nah, itu yang saya pelajari waktu itu Mas di Tokyo, di Jepang itu namanya konflik NIMBY, not in my backyard. Jadi masyarakat itu asal jangan dekat rumah saya gitu istilahnya. Iya, iya. Ibaratnya kalau kita belakang rumah kita kali, kalau biasanya itu kali itu jadi muka rumah kita, karena buangnya masyarakat biasa ke belakang rumah gitu kan. Iya. Nah, kalau rumah masyarakat menghadap ke jalan, belakangnya kali pasti masyarakat buangnya ke kali Iya, dah. betul, betul. Karena pertama nggak kelihatan, nggak ketahuan dan sebagainya. Padahal itu kan mungkin ya berdosa gitu istilahnya, bahasa kita kan menimbulkan bencana dan sebagainya. Nah, itu yang kita pelajari, asal jangan konflik-konflik itu muncul gitu kan. Balik lagi ke awal Mas Nawa tuh, sosial, ekonomi, lingkungan. Luar biasa. Ini Mantap. ini loh kalau kuliah umum Iya, jadi Ini ya, loh, bahas DF doang pengalamannya banyak. iya pengalamannya Padahal ini ceritanya belum selesai sebenarnya. Iya, belum selesai. masih kulit ya, masih kulit. Masih kulit, iya. Nah, para episode nanti lanjutkan di IG story aja gitu. Oh, Nice. iya. Jadi ini masih rekam nggak sih? apanya? Masih lah. Katanya udah habis. Iya, maksudnya dengan cerita Kang Fahmi yang banyak itu kayaknya bisa juga kalau kita turun Jadi tesis lihat ya? gitu, kayak Nah, Tesis. Pira ini bahas Nah, tesis. biasanya kan gini. serius banget tuh, Kalau maksudnya misalkan- bikin liputan gitu. Enggak, biasanya kan kalau misalkan lagi diskusi-diskusi gitu langsung ditunjuk, ini bisa jadi bahan tesis nih. Wah, Gitu itu kan. ketahuan ya masih mahasiswa ya. Dia belum proposal, Kita doakan semoga cepat lulus. Amin, amin ya Allah, amin. Kalau amin, butuh amin. bantuan data ada Mas Nawa, Mas Rio gitu. Oh iya, bilang Tapi- doang. Iya, kayaknya nggak ngaruh Pak kayak kalau kita ke mereka Oh, berdua. gitu. Pengaruh kita buat jembatani ke Pak Fahmi. Oh gitu. Oh, sekarang udah kenal kan dia. Sekarang gitu kan. Ngapain ini betul nggak boleh gue. Tadi kayak Mas Nawa mau ngobrol apa Udah, tadi? penasaran ini sih Pak. Apa tuh? Di TPE Bantar Gebang itu kan ada PLTS kalau nggak salah ya. Nah, iya, Oh, PLTSA Merah Putih. Iya, namanya. Iya, itu Nah, juga yang dibangun pilot BPPT, ya, pilot percontohan. project. Masih berjalan nggak sih Pak? Masih berjalan. Itu maksudnya efektif nggak sih mengurangi sampahnya itu? Jadi gini, dulu dibangun kan untuk pilot project ya Mbak ya. Iya, iya. Nah, pilot project dalam artian ketika dulu tuh ada Perpres percepatan pembangunan PLTSA di kalau sekarang 12 kota ya. 12 Iya. kota dan provinsi, kalau Jakarta provinsi karena bukan kota gitu kan. Iya. Nah, bertanya-tanya lah gitu, apa sih PLTSA itu kan, pembekerjaan tenaga sampah apa Iya, sih iya, gitu kan. Ya, kita sebutkan kalau saya kan memang udah familiar ya, PLTSA, ITF, FPS itu sama-sama aja namanya gitu kan. Jadi berkacanya langsung lihatnya luar negeri, karena memang di Indonesia belum ada satupun gitu kan. Yang ada mungkin skala kecil-kecil itu ya, ibaratnya kayak tadi takutnya dibilang tungku bakar gitu kan. Nah, sedangkan PLTS itu teknologi udah modern dan sudah sophisticated lah, bahasanya udah bagus lah advance ya. gitu ya. Udah bagus dengan kapasitas 2000 ton mengolah sampah, menghasilkan energi listrik gitu kan, berapa megawatt gitu kan. Nah, dulu ada inisiasi dari Kemenko Maritim, Marves mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan oleh BPPT, ditaruhnya di BPPT. Nah, BPPT itu akhirnya awalnya bukan di Bantar Gebang, awalnya itu di Tangerang Selatan. Nah, ketika itu ada mungkin ya ada permasalahan-permasalahan, akhirnya gak cepat kalau tidak salah langsung ketemu dengan kita. Nah, ketemu Pak Kadis kita pada waktu itu, Pak Kadis memanggil saya, waktu itu kebetulan kepala PT waktu lagi keluar, jadi saya yang di tempat, saya yang dipanggil.
siap nggak nih Bantar Gebang dibangun? Ada apa itu kan? Bangun PLTSA sebagai pilot project dengan dana dari APBN BPT. Ya, kalau kita sih siap ya kita malah bersyukur gitu kan, ya, dibangunin oleh orang gitu bahasanya, dibangunin oleh orang atau BPT. Lokasi kita survei di Bantar Gebang, ada lokasi nggak yang sekiranya kurang lebih nggak nyampe 1 hektar, 7 ribuan meter persegi lah gitu. Oh ada, kita ada aset-aset milik DKI Jakarta yang di Bantar Gebang masih ada tanah gitu yang sekiranya bisa dibangunkan PLTSA tersebut. Disurvei lah pada waktu itu, ternyata bisa. Ya udah akhirnya sepakat bikin launching, groundbreaking dan sebagainya. Alhamdulillah selesai 1 tahun masa pembangunannya di tahun 2019 kalau tidak salah waktu itu ya. Cepet juga ya, cuma setahun ya? Setahun. Itu kapasitasnya cuma 100 ton per hari, Mbak. Oh, 100 ton per hari, menghasilkan listriknya saya lupa berapa megawatt atau kilowatt. Itu untuk skala pilot project. Jadi ketika ada yang ingin belajar PLTSA, ITF atau dari situ PLTSA, bisa situ melihat ya. langsung miniaturnya gitu. Iya, Miniatur yang sudah jadi gitu kan, bukan miniatur yang kayak maket gitu Model ya, ya, tapi udah benar berjalan gitu. Daerah-daerah lain yang ingin belajar PLTSA silakan ke Jakarta atau ke Bekasi. PLTSA Merah Putih beroperasi sampai dengan saat ini. Baru ada satu-satunya itu Pak di Indo. Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Wow. Wow. Teknologinya insinerator di situ. Dan itu bukan RDF, Pak ya? bukan, ada lagi RDF terpisah. Oh, apa itu sih RDF ya? Reviews. Kang Babi mau jelasin juga. Reviews derived fuel gitu. Jadi salah satu teknologi pengolahan sampah juga ya, Kang? RDF ya. Iya. Jadi RDF itu nih beda lagi sama PLTSA ya. Iya. Pak. Ini saya pelan-pelan mengkaji nih, Pak. Iya, ya bener ya. Bener ya, gue banyak masukan. Jadi kalau tadi insinerator itu untuk yang skala masifnya, itu kan mini insinerator untuk skala belajar lah gitu ya, dan pilot project. Nah untuk sebenarnya banyak ya teknologi-teknologi atau treatment ya, kita sebut treatment ya, treatment yang menggunakan teknologi thermal tadi, insinerator, plasma, MBT, terus gasifikasi pirolisis, terus ada juga kalau bisa kita sebut namanya ini termokimia. Ada lagi yang menggunakan biologikal gitu kan, kayak tadi ada kompos, maggot gitu, terus biodigester dan sebagainya. Oh iya, saya yakin teman-teman udah pada tahu lah gitu istilahnya teknologi itu, apalagi anak-anak yang jebolan lingkungan udah paham lah gitu istilahnya. Kalau Kang Fahmi kan teknik kimia ya S1-nya ya? Mesin ya salah ya. Waduh. Oh iya. nggak ada hubungan Nggak ada apa-apa hubungan. karena saya kerjanya langsung di montir dulu ya, montir Boeing 737 cuma. Beda. Garuda Beda kelas sih kayaknya. Sama kayak lu. Oh, Lalu kan dulu pernah cerita Bang. Pesawat pesawat telepon. Dulu Garuda Indonesia ya, di Garuda Indonesia mekanik pesawat. Oh iya, saya banting setir jadi ngurusin sampah gitu. soal TPA kita bisa move on gak nih? Apanya? Bisa move on ngomongin selain TPA? Boleh. Oh, boleh. Nah, soalnya tadi kalau ngomongin masalah sampah memang ini kan masih kulitnya sebenarnya. Oh, iya. Nah, kalau dikaji lebih dalam lagi kayak misalnya tadi ada dari aspek Itu sosial, 3 mata ekonomi, kuliah itu kan? lingkungan bisa berapa semester kali ya? Ntar kita bikin short course aja. Atau kalau mau bikin jurnal tuh tinggal nyuplik salah satu clue Iya, aja iya, bikin iya. jadi jurnal tuh bisa gitu istilahnya. Tadi yang ada Gokil. TPA, ITF atau FSA, nanti ada RDF. RDF ini belum ya, Oh, belum selesai ya. kita ngomongin ya tadi ya. Ya, RDF Iya, itu kan. ini treatment ya, salah satu treatment sebenarnya itu kan sampah yang masih bisa diolah, utamanya plastik, itu dijadiin biji pelet. Biji pelet plastik itu untuk, kalau teman-teman tahu semen kiln, tempat pembakarannya semen itu kan menggunakan batu bara. Nah, ada solusi alternatif untuk mengganti bahan bakar batu bara tersebut, yaitu dari biji pelet plastik dari sampah tersebut. Betul. Kita namakan RDF tadi ya, Refuse Derived Fuel gitu kan, sebagai bahan bakar lah gitu ya, yang alternatif menggantikan batu bara. Nah, ini sudah berjalan di Holcim. Dulu saya namanya PT Bangun bukan Holcim lagi, nama Holcim udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. beda. Oh, udah ganti nama. Udah nama Solusi Bangun Indonesia SBI. Iya. SBI.
Nah, itu dulu Baru iklannya tahu. banyak iklannya. Iya. Iya kan ada ini. kan dia ganti nama tuh promo. Sera. Nah, iya Pemerhati. Pemerhati. Pak Pariwara. Nah, itu plannya ada di Narogong, di ujung Narogong. Jadi Bantar Gebang lewatin lagi sampai Cilengsi itu ada plannya di sana, atau lagi plannya di Cilacap. Oh iya, tahunya Saya Holcim ingat Cilacap. vendornya siapa gitu ya. Nah, itu Siapa? Ya, pokoknya pengelola sampah lah ya, dia pasti sama Holcim ya. Oh nah, gitu. karena kan Oh, iya, batu bara iya, itu kan Next, sekarang Next aja. batu bara kan mahal Iya. dan juga menjadikan energi yang tidak terbarukan lah istilahnya kan yang akan habis pada suatu saat itu kan. Nah, kalau sampah kan nih ya bagi banyak-banyaknya gitu kan. Silakan aja mau diolah jadi biji pelet plastik. Dan prosesnya sederhana sih. Misalnya di screening ulang, yang basah itu dijemur, plastiknya dipilah ya, dalam screening itu dipilah. Yang masih bisa jadi RF itu dijemur, pasir-pasirnya balik lagi ke landfill untuk nutup landfill jadi sanitary landfill. Jadi ya siklusnya nyambung sebenarnya. Berarti dari DKI sendiri sebenarnya memang welcome Pak ya, terkait ada masukan apa dari Welcome. mana, Inovasi- dari inovasi inovasi baru ya. apa gitu kan. Welcome to my parada. Oh, my TPA. Nah, kalau ke TPA ya karena sekarang situasi pandemi Covid ya, ini kan udah divaksin semua nih ya. Oh, sudah protokol guys. Protokol. Alhamdulillah ya. Oh iya kita udah ada scan barcode ya. Oh ada di depan. Oh, iya, iya. Peduli lindungi, tenang aja. Jadi aman ya. Aman. Nah, kalau Itu udah vaksin semua. situasi nggak pandemi, waktu itu sempat saya tantang. Ketika Anda masuk TPA Bantar Gebang, jangan pakai masker. Oh saya pernah Pak. Jadi kita tantang apakah bau atau tidak gitu. Iya. Oke, kalau tempat titik buangnya ketika unloading truk sampah ke titik buang itu memang bau. Gitu. Bau, iya. Tapi kalau yang zona-zona yang sudah kita tutup dengan tanah merah dan geomembran, mungkin teman-teman udah ke Bantar Gebang atau via YouTube bisa lihat, itu sebagian zona kita itu sudah kita tutup dengan geomembran dan tanah merah. Jadi sebutnya sanitary landfill. Iya, sanitary Pertama tadi mengurangi faktor penyakit, lalat dan sebagainya, emisi CH4 metana yang keluar ke Iya, mengurangi ya. ozon dan sebagainya, efek gas rumah pencemaran kaca, karbon, ya. Terus juga mencegah longsor ketika musim hujan dan kebakaran ketika musim panas. Dan ini nggak gampang Mas, Mbak, itu kalau kebakaran saya pernah ngalami kebakaran itu hampir 2 minggu nggak padam gitu kan. Wow. Waduh. Sampai ada foto bayangkan. petugas pengamatan tuh. Kalau biasanya kan 1.500 mdpl di Semeru misalnya atau apa gitu. Ini di gunungan sampah di atas berapa mdpl gitu kan, di atas gunungan sampah. Nah, itu karena kenapa? Karena kan di dalam tumpukan sampah itu kan ada gas-gas yang terperangkap atau ke-trap di situ ya istilahnya. Dan itu atasnya padam, bawahnya membara, tetap membara. Jadi muncul tuh api, muncul lagi. Jadi pemadamannya saya sempat pengalaman tahun 2015 ya itu. Jumat habis asar kita ditelepon, kita masih di dinas gitu, ditelepon, Pak kebakaran. Kita pikir coba deh tanganin pakai truk tangki kita. Pak, apinya terbang Pak ke zona sebelah kebakar sarang Pak. Waduh gitu. Akhirnya kita ke Bantar Gebang menjelang maghrib, udah kabut asap semua, apinya udah kemana-mana. Ya akhirnya kita minta bantuan damkar DKI Jakarta yang ada belalai panjang-panjang itu. Iya. Ya, waktu itu masih gubernurnya Pak Ahok ya waktu itu kan, kita minta bantuan Pak Ahok untuk minta bantuan ke Damkar DKI. Akhirnya jam 10 jam 11 malam baru pada tiba tuh Damkar DKI. Koordinasinya perlu koordinasi dulu kan, karena waktu itu pihak setempat Pemkot Bekasi kebetulan ada kebakaran juga, jadi damkarnya mungkin terbatas, dan ada kebakaran juga di Kota Bekasi. Jadi nggak lama dia pindah dulu nuntasin yang di Kota Bekasi dulu kan, prioritas utamanya kan. Ya kita keteteran dong, apinya membesar terus kan. Akhirnya kita panggil lah Damkar DKI, semua unit dikerahkan yang terdekat ya, Duren Sawit, Kalimalang, meluncur dulu lah sebelum yang jauh-jauh gitu. Kita hitung 2 minggu. Baru padam. Baru padam. 2 minggu, lama banget. Karena kan apinya kan pas itu terbang ke sebelah, kebakaran di sini. Ya sini belum selesai, ini kebakaran di sini, dan kebakarannya kan menjulur kan. Dan kalau kebakaran di atas agak susah. Ya, naiknya di atas sampah kita Berarti takut juga gitu istilahnya. pikiran terus ya Mas Kang ya. Selama 2 minggu. Pertama 2 minggu kerja gitu. Meeting apa rapat gitu kan. jadi apa yang kita khawatirkan sebenarnya ini asap yang timbul dari pembakaran kan berbahaya, beracun kan. Dan itu masuk ke masyarakat, ke kampung-kampung masyarakat demo akhirnya kita butuh berobat, kita tolong dikasih kompensasi dan sebagainya. Iya, benar. Karena pada waktu itu masih swastanisasi dengan pihak ketiga, akhirnya pihak ketiga lah yang menangani itu semua karena sebagai apa ya,
masuk dalam klausul kontrak pada waktu itu kan, sebelum sekolah ke kita waktu itu masih dipegang oleh pihak ketiga. Dan itu saya alami sendiri 2 minggu kebakaran. Nah, ya sampailah seperti itu, apalagi longsor kayak di Galuga itu 150 korban jiwa itu kan, menimbun 2 desa itu kan. Itu yang Lui Gajah. Bandung itu. Iya. Itu kita aduh ibaratnya kalau saya ya jangan sampai lah, saya amit ya. Bantar Gebang tuh longsor ke Ciketing Udik, Cikiwul atau ke Sumur Batu, desa-desa atau kelurahan yang di circumference-nya Bantar Gebang itu nggak kebayang gitu saya istilahnya. 2 minggu lu bayangin. Itu kebakaran 2 minggu. Cuy. Saya pikir juga sehari semalam kelar lah gitu kan. Kayak rumah kebakaran semprot besok padam Iya, gitu. karena udah tumpukannya banyak ya. Nah, karena ada gas metan yang terperangkap di situ, jadi menyulut kembali gitu Pak. Di atas padam, di bawah membara gitu kan. Oh, lama banget 2 minggu. Tapi masih ada yang lebih lama toh Pak daripada itu Pak. Apa tuh? Saya Ini ya. ngerjain tesis. Itu berarti membara. Iya, membara dan itu Sama membara itu. kayaknya curhatan ataupun Pengalaman pribadi. 4 tahun Pak. Unek-unek sendiri. kayak satu ya. Udah kayak satu. Padahal S2 kan 2 tahun itu. Aturan 2 tahun, 4 tahun. Enggak apa-apa, itu semakin lama belajar semakin pinter biasanya. Iya. Kan lo itu makin akrab sama Pak. biar makin makin Sama dekat dosen sama ya. dosen. Kan hubungan silaturahmi semakin erat itu kan. Betul, Memperlancar rezeki loh kan itu kan, Iya. menambah umur itu. By the way tadi kayaknya mau move on dari TPA kan kita? Ya, boleh. Iya. Apalagi Ya, nih? Kang Fahmi kan ngomongin sampah kan nggak maksudnya habisnya. TPA itu kan di hilir ya. Iya, Di hulu sekarang. Oh, di hulu gitu. Ini pakarnya. Pakar Woto. Jadi guys, Pakar Woto itu sahabat kita di kampus. Itu udah lama juga nggak Kampus ketemu mana, ya. Mas? Kampus mana? Kampus ada Yang di Salemba. di Salemba ya. Jangan disebut lah UI. Udah tuh. Kan tadi kita sebelum ngobrol sempat cerita ini Kang, mungkin sebelum tahun ini atau pengalaman sebelumnya Oke. Kang Fahmi, gimana sih kita bisa bangun kesadaran masyarakat untuk bisa ngolah atau cara biar lebih aware gimana sih Oke. cara ngelola sampah dari rumah gitu. Iya, Sumbernya. karena apa ya? Kadang tuh Pak, saya kalau di komplek-komplek ada ibu-ibu bakar sampah gitu kan nggak boleh kan? Tadi kan harus Nggak kan? boleh, nggak boleh. Di undang-undang nggak boleh. Nah itu sering Pak nemuin Cuma kalau kalau kita kita- tegur kita kalah Pak. Bu, ada undang-undang. Iya. Ya, Ibu ini ada undang-undang, Bu. Apa sih lo gitu? Gue gak peduli. Udah Yang bayar- penting sampah gue hilang. Iya, Itu, gue Pak. udah bayar iuran gitu. Iya, kan. bener. RT ke Iya, RW, itu dia, masa Pak. gue harus milah lagi gitu Nah, kan. tuh. itu. Nah terus ini prinsipnya kan juga kita harusnya mencegah dulu ya Kang ya daripada Iya, mengobati. mengobati. Iya, kayaknya. Bener nggak? Ini cerita Pepatah Cina kayak gitu ya. Mungkin ini Gua bener. ada hubungannya sama tadi pengangkutan sampah berjadwal ya. Nah itu Terjadwal. Iya terjadwal. Apakah itu nanti di hulunya itu ada punishmentnya gitu? Kalau Oke. misalkan dia nggak memilah sampahnya itu. Iya. Dan Keren jadi, banget sih pertanyaan. Wes. Wis, ngeri. tepuk tangan. Luar biasa. Masih Malah di mana sih? Jangan di Salemba. Oh iya, Salemba ya. Tapi itu jangan disebut dari UI ya. UI. Sebut itu. Tapi bagus-bagus sih, lulusan UI bagus-bagus. Jadi Biar dia tadi positif. kalau kita bicara hilir, jangan melupakan hulu gitu istilahnya. Di mana kita dilahirkan, jangan lupakan kita dilahirkan bahasanya gitu ya. Kacang tidak lupa pada kulitnya. Oh, kirain Apa pedagangnya. Banyak filosofi hari ini gitu ya. Endorse. Dari sponsor. Berharap ada. Ya, jadi kalau kita bicara di hulu, memang tadi ya benar, TPA aja never ending story sebenarnya. Kita hulu juga sebenarnya banyak banget yang harus kita benahi lah bahasanya Mbak atau Mas ya. Pertama mungkin kalau yang kelahirannya tahun 80-an. Tahun berapa Mas? 90 kan. Gua habis merdeka gua lah ya. Bapak. Veteran. Udah hati-hati dong. Kalau Mbak Bira 96. 96, Mas Iya. Rio 89. Iya. Bantar Gebang berarti. Bantar Gebang. Oh, berarti mengingatkan. Iya, usianya 29 menjelang 30 berarti. iya. Masih cupu-cupu. Welcome to 30s nanti. Belum ya, belum. Akan. Jadi kalau mungkin kalau kelahiran 80-an atau 70-an, 80-an itu mungkin ketika kita sekolah dulu ya, Mbak atau Mas, kita dibekali sama orang tua kita tumbler.
tempat minum. Ada contoh nggak? Kirain- Mantap. Alay banget gue ya. Sama tempat makan. Tempat Iya, makan. di atas ya. Mohon maaf nyebut merek itu istilahnya Ya, nggak apa-apa. kayak Tupperware atau Tulipware atau itu Iya, kan. iya. tempat Hati-hati makan. hilang Tupperware. Iya bener. Atau emak marah gitu. Iya bener kan. Zaman Nah. kapan aja ngomongin itu ya? Terus ada lagi dulu kita bawa sapu tangan atau selampe. Iya. Nah, kalau zaman sekarang kan cuma modal duit gitu bahasanya kan ya. Iya. Semua ada di Alfa Indo gitu istilahnya. Bisa Nah. kita gitu doang ya. Sampai hijau-hijau gini ya. Gitu ya. Jilat. Asin, pasti asin banget, pasti asin. Gelir. Nggak itu nggak benar ya, nggak boleh. Ya, jadi ulangi lagi. Ya, Jadi kalau kita dulu sekolah, saya masih ingat waktu itu dibekali orang tua itu tas kita tuh selain buku pelajaran itu tempat tumbler, tempat minum, sama tempat makan, sama selampe atau sapu tangan. Nah kalau zaman sekarang kan tinggal modal duit, kasihkan anak sekolah SD 10.000 itu dia jajan gitu kan istilahnya, beli tisu buat ngelapnya, jajan ada plastik, ada botol air mineralnya gitu kan, ada tempat styrofoam yang masukkan sampah, ada botol air mineral yang masukkan sampah, tisu. Ya. Kan pertama saya mau nanya, tisu sekali pakai apa berulang? One time use atau berulang? Saya 2 kali sih. 2 kali. Tergantung Bener-bener jorok banget. Lalu tisu apaan yang lu pakai? Saya bagian bawah Oh ini ya, gitu. kan tisu kan ada 200. Set A, set B. Jadi kalau kita bicara orang zaman dulu sama zaman sekarang, mungkin mengalami ya tahun 90 mungkin mengalami juga kali ya, Iya. ketika dibekali ketika mungkin yang pernah ngalamin TK atau Iya. PAUD itu pasti dibekali gitu atau SD lah gitu. Karena kalau di SMP biasa dia malu itu bawa ginian gitu istilahnya Bener, kan. Ah culun lu. Saya sih sekarang kita yang udah go green gitu sih ya. Nah, kalau sekarang justru ini pahlawan sampah ini. Iya, biasanya yang udah bawa tumbler, yang bawa benar, tas itu kan benar. kayaknya yang udah peduli lingkungan gitu. Gue juga kalau makan di pinggiran pecel lele gitu nggak pernah gue mau minta sama sedotan. Terus Langsung galon di gue green banget gue. balik banget nih. Nah, jadi apa namanya? Justru orang tua kita dulu itu lebih bijak terhadap sampah kalau kita perhatikan ya istilahnya, karena membekali anak kita itu justru malah uangnya yang sedikit gitu kan. Betul, Cuma modalin dulu saya cepet atau pego jajan gitu istilahnya. Pego apa sih? 150. Gimana kurang Itu bahasa gaul. Cina itu. Oh, gue lupa, Cina. gue lupa. Ya. Kurang gaul. Kelamaan di Jawa. Jadi kalau sekarang justru uang jajannya digedein dibanding bekalnya. Iya, Karena iya. orang tua menganggap udahlah daripada repot-repot pagi-pagi nyiapin anak buat minum makan, udah ini jajan di kantin ada apa beli itu semuanya. Padahal itu sebenarnya nggak mendidik ya bahasa, selain anak juga konsumeritas, jiwa konsumeritas ya itu tinggi. Nggak nabung gitu kan bahasanya. Kalau dibekali, selain orang tuanya juga sigap terhadap anaknya di pagi hari, menyiapkan bekal yang dimakan tuh higienis kah atau sehat kah gitu kan. Kalau jajan kan belum tentu. Bisa jadi mungkin kotor dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Nah itu justru orang tua kita memberikan pelajaran ternyata lebih bijak ya orang tua kita dibanding kita gitu saat ini zaman ini. Dibekali 10.000 atau 20.000 tinggal jajan mampir ke Indo atau Alfa atau ke kantin selesai. Iya, benar. Padahal di situ ada sampah. Nah kalau dibawa gini nih tumbler dicuci nggak ada sampah, air habis gitu kan, makan juga habis dicuci, besok pakai lagi gitu kan. Sama halnya kayak orang tua kita dulu juga, ibu-ibu kalau dulu baca bawa keranjang oranye tuh, kalau salah keranjang yang rotan sama keranjang oranye tuh biasanya itu. Yang rotan setonya tuh Pak. Kalau sekarang ibu-ibu, mungkin Mbak Fira ibu-ibu ya, ada calon ibu-ibu. Oh, iya. Calon ibu. Calon ibu. ibu. Nah itu cuma modal dompet kan istilahnya. Nah, kamu jajan aja ya. Iya, atau modal dompet itu dalam arti ke pasar tuh modal dompet yang ada isinya entah kartu debit atau uang cash gitu Iya, kan. iya. Tinggal belanja nanti hasil belanjanya ada yang plastiknya sayuran dipisah, plastiknya daging terpisah, plastiknya beletak-beletuk terpisah gitu kan. Alhasil ketika diamprokin di rumah, plastiknya jadi sampah. Ada sampah di situ gitu kan. Padahal kalau bawa keranjang sendiri pada waktu itu orang tua kita mungkin ya di situ cabai ada
masukin ke keranjang, daging mungkin dibungkus pakai apa gitu, masukin keranjang, sampahnya sedikit lah gitu dibanding yang sekarang sampahnya banyak gitu kan, plastik semua, cabai plastiknya sendiri, bawang sendiri, belum kalau misalnya mampir beli getuk atau cucur itu sendiri gitu istilahnya. Nah, terus misalnya beli susu kedelai plastiknya sendiri misalnya jajan, atau daging sendiri, ayam sendiri, diamplokin di rumah menjadi sampah, sampahnya ada. Nah terus kalau kita pesta atau hajatan itu, kita mungkin barbar kali ya bahasanya ya. Takut gubuk itu habis, kita ambil banyak, taunya sisa ya. makannya sedikit, ambil lagi, makannya sedikit ya. Itu biasa ditemukan di kondangan. Kondangan. Nah, sekarang sisanya itu siapa yang makan? Nggak ada kan, orang lain setelah kita makan tuh sisa kita nggak ada. Kucing pun juga nggak mau gitu istilahnya, bahasanya gitu istilahnya. Padahal kalau kita memperhatikan secukupnya, kita makan sekenyangnya, sesuai kebutuhan lah bahasa kita. Kita ngambil sedikit itu, habis, yang penting habis, nggak ada sisa. Karena kalau sampah tadi kan, makanan tadi kalau nggak dimakan makan sampah kan. Ya lebih baik kita makan sedikit atau makan secukupnya sesuai kebutuhan. Ada orang yang datangnya mungkin terlambat masih bisa makan gitu kan, masih kebagian lah gitu. Betul. Bagian entah kuahnya doang gitu istilahnya, atau sisa-sisa sate ya satu tusuk lah misalnya gitu istilahnya. Betul. Nah sekarang sisanya makanan tersebut kan jadi sampah. Nggak ada lagi yang mau makan gitu kan. Alhasil kalau kita misalnya sesuai kebutuhan, ya sampah sisanya tadi mungkin nggak terlalu banyak. Coba mungkin kalau pesta gedung deh, di belakang gedung itu kan pasti kan orang cuci piring sama sampah itu kan berkarung-karung tuh. Iya. Bisa satu. Nah itu kan gitu itu menjadi pelajaran kita sebenarnya kan, bahwa udahlah kalau kita yang ibaratnya aware terhadap lingkungan, ya kita ngambil secukupnya gitu kan. Kayak misalnya kayak saya yang misalnya, ya paling kalau misalnya ya biasanya baru habis salaman langsung, atau nggak salaman mungkin langsung makan gitu istilahnya. Boro-boro salaman gitu, habis makan langsung pulang, nggak naruh lampu bisa. Kalau lagi ngantri, langsung ke langsung ke guru gitu. Kayaknya Mas Nawa banget. Ibaratnya kan Mas Nawa kalau di Undip ya, kuliah di Undip kan S1-nya kan anak kos-kosan pasti kan ya. Oh enggak Pak. Oh enggak ya? Saya tinggal sama Mbah. Atau berarti kalau yang zaman yang lu anak mahasiswa nih ledekannya gini kan, kalau makan di warteg itu ngambilnya banyak, pulang. Ambilnya banyak, nambah, nggak bayar, minta kembalian. Iya benar Pak. Itu pengalaman nggak tahu siapa orang ya, bukan di sini gitu ya. Gue dulu ngakos gitu. Masih segini. Kalau TV kalau piringnya Kan kalau bawahnya rendang. Nyebutnya bawang gitu, iya, pakai daging gitu. Karena tahu tempe doang bro. Habis tambah lagi gitu doang. Nggak bayar, minta kembalian tapi. Nah itu, jadi pembelajaran di situ kita kenapa? Pembelajarannya pertama kita ternyata orang-orang dulu itu lebih bijak terhadap sampah gitu kan. Nah, saya ingin bertanya nih, men-challenge kepada teman-teman yang ada di sini, Mbak Fira, Mas Nawa. Gue pulang dulu deh. Mas Rida. Pertanyaan saya satu nih. Pertanyaan saya satu. Silakan dijawab secepat mungkin. Ya udah. Sesingkat Belum. Kenapa kalau Mbak pernah memperhatikan tempat sampah di depan rumah warga gitu? Kenapa cepat penuh? Silakan jawab. Karena Singkat, padat, banyak. jelas. Karena makan banyak. Oke, Mas Nawa. Iya karena sisa makan itu, sisa-sisa Oke. makanan. Mas Rio. Ya karena nggak dipilah. kita tutup ya. Yang mendekati benar Mas Rio. Tepuk tangan. Jadi kenapa tong sampah rumah warga atau kita lah gitu bahasanya selalu penuh setiap harinya? Karena tidak dipilah atau dicampur. Yang plastik di situ, yang kertas di situ, yang sisa makanan di situ, organik lainnya di situ. Makanya penuh terus. Andai kata kita sudah coba memilah, sebagai contoh mungkin yang gelas air mineral atau botol air mineral kita pilah. Sebagai contoh mungkin kayak saya nih di bawah tangga rumah saya itu saya sediakan kantong plastik gede. Itu untuk botol air mineral. Misalnya mohon maaf yang nyebut merek gitu, misalnya teh atau air mineral itu saya Itu merek ya? Teh. teh tuh
Nggak apa-apa. Ini kan mau masuk YouTube mah nggak apa-apa. Iya. Lanjut, Bang. Jadi saya bilang ke orang rumah, baik istri, anak, mungkin dulu ada pembantu juga. Jika ada botol air mineral bekas itu jangan dibuang Pak sampah, taruh di bawah tangga yang sudah disediakan wadahnya gitu kan. Terus untuk kertas juga yang bekas buku atau bekas apa atau koran atau apa, kumpulin di situ. Nanti sudah terkumpul lebih dari 1 kilo, saya akan bawa ke bank sampah. Nah itu sederhana. Belum lagi mungkin yang lainnya gitu kan, misalnya ada beling atau apa, besi atau apa. Nah pertanyaannya kenapa cepat penuh tong sampah itu? Karena semua sampah tuh tercampur di situ. Andai kata dari warga atau masyarakat mulai milah dari rumahnya masing-masing, pertama kita perhatikan, apakah kita buang sampah plastik setiap hari? Enggak juga. Apakah kita buang sampah kertas setiap hari? Kayak zaman kita gadget semua, enggak juga gitu. Paling anak-anak kita yang sekolah mungkin pakai kertas. Apakah kita buang sampah besi setiap hari? Enggak mungkin setiap hari. Sebulan pun enggak gitu kan istilahnya. Apakah kita buang sampah e-waste, elektronik waste, HP kita buang-buangin itu setiap hari? Komputer, laptop, TV, enggak juga. Nah, Mas Nawa baru buang HP. HP gua dirusak. Lem biru. Lempar beli yang baru gitu. Jadi kenapa yang paling sering setiap hari itu paling sisa makanan kita. Iya. Itu pun kalau kita tadi filosofi yang tadi ya, kilo makanan yang kita beli kita habiskan itu nggak ada sampah juga. Jadi sampah yang ada malah minim di setiap rumah. Karena sampah yang tadi sudah dipilah masing-masing, alhasil sampah yang ada di depan tong sampah rumah kita itu sudah nggak banyak lagi, nggak penuh lagi. Kita coba challenge deh, mungkin Mbak atau Mas di rumahnya coba pilah deh plastik dalam 1 bulan itu nggak nyampe, susah lah Mas, ibaratnya nyampe 1 kilo tuh susah itu plastik itu. Terus kertas sampai 1 kilo tuh susah kalau kita pilah, koran, bekas buku atau apa gitu. Iya betul. Bekas air mineral, kita tungguin itu sampai 1 bulan 1 kilo, Iya. nggak bakal nyampe. Iya, karena kan kebetulan gue juga udah milah-milah nih, Ci. Asik. Oh, Bagus, sama Mas. sih. Oh, iya, Oh, sama kita Terus, ya. iya betul loh. Oh, iya. Terus Aduh, gua doang kan belum. saya Wah, pakai ini gimana nih, nih? pakai apa? Salah satu platform bank sampah swasta lah. Heeh. Jadi dia sistemnya ngangkut ke rumah, tapi dia ada minimal beratnya. Beratnya, ya. Dia minimal 3 kilo, itu nunggunya sampai sebulan. Oh, gue sendiri, tahu dia cuy. warnanya hijau nih pasti. Enggak. Oh, enggak. Kalau saya sama kayak Kang Fahmi Apa di komplek ada bank sampah. Gitu. Kalau saya bank sampah di kantor saya, jadi saya bawa ke. Oh, Udah terkumpul Ini satu. nih, sotoy lah. Oh, sampai Bukan di kompleknya. Bank sampahnya sama, tapi Sekiranya sudah mencapai 1 kilogram atau lebih, itu saya langsung taruh ke mobil, langsung berangkat kerja. Nanti pada setiap Selasa dan Kamis itu kan bank sampah kita buka di Iya, kantor iya, dinas iya. LH itu. Kita nabung di situ istilahnya. Mungkin nggak seberapa lah bahasanya, paling Iya, tapi Betul. sebanyak-banyaknya paling cuma Betul. 500 perak, 1000 perak. Tapi kita ada pembelajaran di situ gitu. Minimal kita belajar mengurangi sampah, memilah sampah dulu, Memilah sampah, ya. mengurangi sampah yang masuk ke TPA, ujung-ujungnya masuk ke TPA nantinya gitu. Berarti balik lagi dari kita masing-masing sebenarnya sih, Pak. Benar, dari kita udah ya. That's right. Gitu. Wih, Aware lah, aware. Mas Tukul. jadi tadi yang saya sampaikan di awal Mas Nawa, you'll never walk alone gitu. iya. Kita tidak berjalan sendiri gitu. Mudah-mudahan Betul, habis betul. kita rilis banyak yang udah milah dan Mudah-mudahan Harus. Karena gini, Gitu. analogi yang tadi saya sampaikan, Iya. ya, tumbler, tempat makan, situasi pesta atau hajatan, selampe atau tisu, analogi aja gitu. Tuh kenapa tong sampah kita penuh setiap harinya karena masih dicampur belum ada yang pilah. Itu analogi yang gampang disampaikan ke masyarakat. Kalau kita ngomong, Pak harus pilah peraturannya gini, nggak bakal nyampe. Betul, gitu betul, kan. iya, Susah iya, gitu. iya. Tapi kita analogikan Pak, gini Pak, coba dipilah Pak. Nanti ada katakanlah nilai ekonomi di situ, walaupun mungkin nggak seberapa, tapi kita mulai aware dari hal-hal yang kecil gitu. Masyarakat memang Jakarta tuh heterogen, susahnya Iya, itu iya. heterogen. Benar. betul. Jadi masyarakat tuh ada yang mungkin sibuk sendiri, cuek, ada yang mungkin aware gitu kan, peduli sampai dengan detail kecil-kecil dia peduli gitu. Ada seperti itu. Ada yang ini juga, Pak. Udah dia tuh peduli gitu. Cuman dia capek gitu kan. Ya, Bisa jadi kan. ada itu nggak ada waktu lah gitu. Iya, nggak ada waktu. Iya karena sibuk ya. Ada juga yang mungkin gue udah bayar iuran kok ke RT dan RW dan menjadi catatan teman-teman semua di sini. Jakarta itu tidak ada retribusi sampah ya, rumah ya.
Tuh. RP 0. nol ya, RP 0. Nah, kenapa kita minta ya kepada warga masyarakat DKI Jakarta khususnya, ini kan udah tidak ada retribusi rumah nih istilahnya. Dan mohon maaf ya, istilahnya yang ada misalnya 50.000 per bulan itu swadaya di RT RW-nya masing-masing. Bukan dari pemerintah provinsi atau berarti tidak ada kebijakan Iya. masing-masing rumah atau RT atau RW. Misalnya swadayanya petugas keamanan sekaligus petugas kebersihan di RW. Karena kepanjangan tangan dinas LH itu cuma sampai TPS aja. Jadi TPS ke rumah-rumah itu udah aparatnya lurah, camat, RT, RW. Kita berdasarkan perda retribusi itu yang masih dipakai saat ini untuk rumah itu RP 0, bukan tiada ya, tapi RP 0. Jadi tidak ada retribusi 0 rupiah untuk di rumah yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini udah katakanlah pemerintah sudah ya memberikan katakanlah 0 rupiah tadi, ya kita berharap lah kepada masyarakat bantu gitu kan, karena tadi Undang-Undang 18 kan 3 stakeholder, pemerintah, swasta, masyarakat. Nah, masyarakat juga kolaborasi dengan kita, bantu pemerintah gitu, minimal tadi dulu istilahnya kumpul angkut buang. Nah, kita harus berubah mindsetnya menjadi kupilah, kurangi, pilah, olah. 3R sebenarnya, reduce, reuse, recycle. Nah, Kang, gimana sih cara warga DKI ya pada umumnya biar tahu cara ngolah sampah atau ngelola sampah yang benar dari rumah itu bisa lihat di apa Dimana atau itu ya, apa gitu. gitu. Atau Gue ada- sebenarnya ada cerita nih. Oh iya, apa Jadi bokap gue ini ceritanya adalah ketua RW. RT, sorry. Oh, Pak Ketua RT. RT. Berarti anak Pak Dia RT. gue- Iya, Anak iya. RT. Terus jadi dia tuh kayak buat kebijakan nih bak sampah yang di depan rumah tuh ditiadain lah, maksudnya diganti sama bak sampah yang model apa sih yang dibuka gitu, tapi 2 tempat, jadi maksudnya biar bisa milah mana sampah. Oh, yang dorong itu bukan? Yang dorong itu, iya. yang ada di SR itu. Oh, iya, Terus iya. buat dipilah sampah sampah organik sama Anorganik. anorganik lah. Diprotes sama orang-orang warga, ibu-ibu, Karena? katanya ribet pak, bla 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 gitu. Jadi Sama itu kayak kan bini gue. Kayaknya Jadi yang itu- aware milah sama gue. jadi itu mungkin yang apa ya, harus sosialisasi mengenai pemahamannya itu. Padahal Itu gimana sih sebenarnya kalau dari ada DKI gitu? kalau zaman kita kuliah dulu kita ya. Ada juga yang tesisnya peran perempuan dalam Oh iya. Kayak pernah Sampah. pernah kenal orang kayaknya. itu kan Saya lagi di luar kota kayaknya orang. kok tahu sih? Jangan satu kampus nih. Yang di Salemba itu kan namanya apa? UI. Nah, iya gimana ya? Gimana tuh, Pak peran? Karena kan yang sering ya sebenarnya kan ada juga yang ibu-ibu kerja tapi kan bukannya porsi laki-laki juga bisa juga, tapi peran ibu-ibu perempuan juga Iya. penting nih dalam berperan lah mengelola gitu. sampah, punya peran gitu ya. Peran serta masyarakat sih nggak melihat gender ya sebenarnya ya. Ya, iya Iya, maksudnya betul. itu gimana? Semuanya Kang? bisa itu istilahnya mau laki-laki. Pertanyaan gue belibet ya. Gitu. Padahal ininya gampang gitu ya. Tapi emang Kayak Ariel ya. Ariel kan belibet katanya. belibet. Iya, kalau jadi juri ngomong. Udah, next. Baik saya. Ya jadi kalau perasaan masyarakat itu ya nggak melihat gender lah gitu istilahnya. Siapapun usia berapapun, mau gendernya laki-laki atau perempuan, bapak atau ibu atau orang tua atau anak muda, itu bisa istilahnya. Misalnya ya tadi ya istilahnya aware terhadap sampah lah gitu istilahnya. Karena ilmu sampah sebenarnya ilmu yang mudah ya istilahnya, ilmu yang mudah dan semua betul. bisa mengerti dengan bahasa yang sesuai enaknya gimana lah bahasa gitu. Dengan anak katakanlah anak cabe-cabean kita BKT. nongkrong mulu. Di atas motor. kayaknya anak Cipinang gitu. Biasanya yang mantau sih. Mantau aliran BKT. Oh, Enggak dong. Enggak, Cabe-cabean maksudnya. dia nyari cabe-cabean. Atau yang di atas apa tiker gitu yang gelar tiker kopi-kopi itu istilahnya ada di banyak, atas masih motor banyak. gitu masih banyak ya. Jadi ya. Bukan gua lewat, gua jalan-jalan gitu lo muka hitam leher putih kan banyak tuh. untuk saya nggak paham ya. Ada muka putih leher hitam. Iya, kebalik kan kebalik. banyak yang gitu. Saya Mbak lagi paham? Gue lagi bayangin sih. Mukanya
abu-abu. Abu-abu boleh coklat. Jadi untuk peran serta masyarakat itu memang tidak melihat gender, tidak melihat kalangan lah sebenarnya gitu. Semuanya bisa. Asal dengan ya kalau kita sih dari pemerintah menyampaikan ya, mensosialisasikan, menyampaikan, membimbing gitu, membina. Ya dengan gaya bahasa sebenarnya kan. Ketika dengan ibu PKK kita dengan bahasa ibu PKK dengan anak-anak muda kayak Mbak Vira itu dengan gaya anak muda gitu. Dengan mungkin bahasa yang gaul atau bahasa bucin bisa aja sih. Yang penting menyamakan komunikasi dengan audiensnya ya. Iya. Ya pesannya nyampe gitu bahasanya Iya, Mbak. Misalnya pesan saya dengan Mbak Vira nyampe, misalnya dengan Mas Nawa nyampe, Mas Rio mungkin beda nih umurnya, kalangan umur Mas Nawa sama Rio kan beda nih. Oh enggak, kita seumur. Jangan Kayak gitu dong loh. Beda. Misalnya tadi ya istilah-istilah hitam putih kita nggak paham sebenarnya itu kan. Oh iya, lu nggak tahu. Nah, maksudnya pesan kita terhadap pesan ya kampanye sampah, misalnya sekarang udah ada medsos-medsosnya sudah cukup banyak ya. Misalnya IG bisa dilihat Mas Rio, IG Jakarta Sadar Sampah bisa di searching. Oh iya, apa tadi namanya, Kang? Jakarta Sadar Sampah. Oh, Jakarta Sadar Sampah. Jakarta Jadi Sadar Sampah. buat teman-teman yang belum tahu nih, Iya, nanti bisa follow IG-nya. follow Jakarta Sadar Sadar Sampah. Sampah. Atau follow juga IG Dinas LH. Ada itu. kayak giveaway gitu nggak sih, Kang? Biar- awalnya kita memberikan giveaway waktu itu. Giveaway apa tuh, Pak? Waktu itu kita memberikan kalau tidak salah ya ada gift berupa tumbler dan sebagainya. Oh iya iya. Oh, ada giveaway, Pak. Dulu Telat lu. Telat. Ada yang kamu cancel. Beda frekuensi. Pak, ada prank gembel-gembel gitu nggak? jadi tadi karena kita kan bicara peran serta masyarakat itu kan sebenarnya kita mau misi kita ya menyadarkan masyarakat, tapi masyarakatnya kan heterogen di Jakarta kan, dari kalangan, dari berbagai agama, dari berbagai kalangan, suku, ras dan sebagainya. Dan ya mungkin penyampaian kita juga harus berbagai macam gitu kan istilahnya kan, nggak sama dengan cara kita membawakan dengan anak-anak SMA, dengan orang tua, tokoh masyarakat kan berbeda. Betul. Nah, tapi kita juga berusaha menyampaikan dengan gaya yang elegan dan enak gitu ya, istilahnya yang nyantai lah bahasanya. Friendly Misalnya- lah, Pak. friendly. Iya. Misalnya kayak ngopling gitu. Iya, iya. Nggak tahu ngopling nggak? Ngopling. Enggak gini. Ngopi ngobrolin lingkungan gitu. Ngopling. Untung nggak jadi nama podcast. Kita hampir kayak gitu loh, Pak. Nah, kemarin Tadinya apa? Bekas oli. Oli bekas obrolan lingkungan berkelas. cakep itu. Nama podcast lu apa? Cocot. Nah, masalahnya kayak peran sama kan sebenarnya senjata utama untuk kita biar masyarakat aware itu ya tadi peran serta masyarakatnya kita tingkatkan. Caranya bagaimana kita memasifkan kampanye, memasifkan sosialisasi. Ya situasi pandemi oke lah gitu istilahnya, keterbatasan dari sisi ruang dan waktu ya, bahasanya kita masih memakai ya mungkin aplikasi media sosial atau mungkin virtual meeting dan sebagainya via Zoom kah atau via Google atau apa, kan banyak media lah sekarang. Media sosial kita tadi ada ya, IG Jakarta Sadar Sampah, di situ bisa dijelaskan filosofinya apa gitu kan. Nah, dari istilah kupang menjadi kupilah gitu kan, istilahnya. Bukan kupang NTT ya, kumpul angkut buang gitu. Jadi kurangi pilah dan olah gitu. Nah, itu yang sebenarnya masyarakat kita, apalagi tadi ya, saya habis piket ya di Tebet itu kan sebagai apa ya? Contoh ya, percontohan untuk pembangunan FPSA mikro di Tebet itu kan. Tapi Pengangkutan sampah terjadwal. Yang Ini tadi Mbak agak- Vira Iya. sampaikan Iya, gitu iya, kan. jadi nambahin istilah baru nih, yang LPSRW ya, Mas Fahmi. Oh, LPSR, Nah, BPS, BPS namanya, itu- Badan Pengelolaan Sampah di tingkat RW. Jadi Nah. struktur RW sekarang tuh di DKI Jakarta ada namanya BPS. Nah, jadi nanti didampingi tuh, struktur itu didampingi salah satu agen lah bahasanya atau petugas dari Dinas LH satu orang. Tapi itu jadi istilah si FPSA mikro itu di bawah RW itu atau Bukan, Oh, enggak bukan ya? beda sendiri. Kalau BPS RW ini ibaratnya kepanjangan tangannya kita lah di tingkat RW. Karena kan di sini kan pergubnya Pergub 77 itu kan tentang pengelolaan sampah lingkup RW, di mana setiap struktur RW di DKI Jakarta itu ada namanya BPS, Badan Pengelolaan Sampah. Nah, di situ ada ketuanya, mungkin ada sekretarisnya, tergantung SDM di sana lah gitu istilahnya. Nah, dalam keberjalanan BPS RW itu didampingi oleh satu orang Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini PJLP Dinas Lingkungan Hidup mendampingi. Jadi PJLP ini sudah dibekali nih
bekali ilmu sampah. Yang organik, yang anorganik, yang bank sampah, yang magot, yang kompos, yang mungkin FPSA, ITF dan sebagainya, yang peraturan-peraturan bahasanya kita jejeli lah bahasanya gitu. Jejeli masalah sampah semuanya, nanti dengan harapan ditransfer ke BPS RW tadi. Nah, karena kan yang dekat kepada warga itu kan bukan orang kita. Iya, betul. Ya, yang dekat kepada warganya ya orang RW tersebut yang tahu karakteristik warganya gimana, penerimaannya bagaimana, itu orang BPS RW. Nah, kita bekali petugas kita, tolong transfer ilmunya ke BPS RW. Biar BPS RW yang mentransfer kembali ke masyarakatnya dengan gayanya masyarakat setempat tersebut. Iya, betul. Bisa jadi orang kita ilmunya banyak ya, tapi cara menyampaikan kita mungkin bisa jadi nggak tepat gitu. Karena kan karakteristiknya beda-beda nih antara masyarakat Warakas Jakarta Utara dengan masyarakat Tebet Jakarta Selatan, lebih Debrong misalnya ya, daerah utara gitu bahasanya. Mohon maaf bahasanya lebih keras gitu, bahasanya lebih keras cara hidupnya di sana dibanding mungkin yang selatan gitu kan, lebih soft gitu. Nah, cara penyampaiannya juga beda gitu kan. Mungkin lebih banyak jokesnya itu biar nggak terlalu kaku dan tegang gitu kan istilahnya, nggak terlalu formal Nggak kayak amat. sapu lidi ya bro. Sapu lidi. Tegang. Oh enggak ya. Dia mah bikin gue mikir liar mulu. Traveling. Dan apa? Kembali ke cocotan. Berarti ini ya Pak? Iya, lu dulu. Udah tadi berdua sama gue gini. Berarti ini ya. Nah, Mbak Vira lu deh. Itu udah hampir 10 jam di sini. Apa? 10 jam lebay nih 10 jam. Kita karena kan Mbak Vira mau ini saat night, bukan ya? Kok saat night ini Hari Sunday. udah nggak fokus. lapar. Iya. Lu nggak makan siang lu ya? Kita mau menjahit kolaborasinya nih. Waduh, Nah, itu. bahasanya merajut kebinekaan lah bahasanya. Mas Tara duluan. Apaan? Kolaborasi. Kolaborasi apaan? Salah ya. Gini maksudnya tadi kan kita udah ngomongin masalah TPA terus Masalah masyarakatnya juga ya. bukan sampah masyarakat ya. Iya, betul, bukan cabai-cabean juga. Bukan cabai-cabean. Oh, cabai-cabean masuk ke masyarakat dong. Oh iya. Tapi tidak sampah. Tapi tidak sampah. Ya, Saya maksudnya. jadi kira-kira dari yang sudah diinisiasi oleh Pemprov DKI atau yang dilakukan masyarakat, apalagi sih yang bisa kita kembangkan gitu ya, Kang Fahmi, untuk memastikan bahwa kita tidak bergantung lagi dengan TPA Bantar Gebang misalkan, dan kita bisa kayak Tokyo atau Singapura gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kita ingin melakukan dari dulu bisa sebenarnya gitu kan. Ya, cuman ya mungkin timingnya baru-baru saat inilah gitu istilahnya. Nah, kita ada namanya kolaborasi gitu kan istilahnya. Menjahit tadi ya, merajut, kalau bahasanya merajut kebinekaan gitu istilahnya. Menjahit antara hulu dan hilir. Nah, bagaimana kita adanya peraturan Jakstranas, Jaksrada, kebijakan strategis nasional, kebijakan strategis daerah. Di situ ada namanya rencana-rencana ya, aksi dan sebagainya, itu pengurangan sampah di sumber sampai dengan 30% gitu kan istilahnya di tahun 2025 gitu. Nah, itu untuk mengurangi sampah yang ke TPA Bantar Gebang. Nah, kan caranya banyak nih kan, ada yang mungkin bank sampah, ada yang mungkin magot, terus ada kompos. Nah, gimana caranya merajut ini semuanya gitu kan. Pertama, kita memang lemah secara data. Nah, data kita memang lemah. Bagaimana yang sudah berjalan di masyarakat itu kita harus rekam dengan sebaik-baiknya atau record dengan sebaik-baiknya, sehingga itu data itu bisa dimanfaatkan untuk realnya berapa sih sebenarnya gitu istilahnya. Nah, merajutnya bagaimana? Tadi benar ada kolaborasi. Nah, itu yang kita harapkan, stakeholder itu berkolaborasi lah, tiga stakeholder ini, pemerintah, swasta maupun masyarakat. Masyarakatnya. Nah, situasinya memang pas banget lah bahasanya, bukan berarti kita mengharapkan situasi pandemi COVID ya, tapi memang situasinya pas banget saat ini, situasi masih masa pandemi, di mana semua aktivitas serba terbatas. Bukan serba terbatas, mungkin serba takut kitanya gitu kan istilahnya, serba takut istilahnya, apalagi yang mungkin masih di beberapa bulan yang lalu gitu kan masih tinggi-tingginya. Ya alhamdulillah sekarang sudah turun dan mudah-mudahan tidak
tidak pandemi lagi lah bahasanya Amin. gitu. Jadi Amin, kita bisa amin, bebas amin, ya. tanpa masker gitu kan, bisa melihat muka Mas Nawa yang ganteng gitu istilahnya. Yang ditutup masker gitu. Soalnya yang bikin yang bikin ngantong tuh tai lalat di hidung gitu istilahnya. Kan teman-teman gak ada yang tomagot, Pak. Waduh. Aduh. Masya Allah. Apa lagi nih? Jadi itu bro. Jadi Next saja, Pak. next saja. Jadi kolaborasi ini kita bentuk suatu platform atau berbasis web. Namanya ksbb.jakarta.go.id. Ada juga yang ksbb-persampahan.com itu yang ada juga. Nah, karena kemarin servernya masih di yang buat yayasan, jadi masih .com. Nanti kita akan migrasi ke Jakarta Go ID sebagai platform resminya pemerintah DKI Jakarta, Jakarta Government.id dan sebagainya. Nah, itu namanya kolaborasi sosial berskala besar. Kenapa timbul KSBB? Kalau dulu namanya CSR ya, CSR, bantuan CSR, nah sekarang KSBB. Nah, jadi kalau dulu CSR itu, mohon maaf, bantuannya mungkin daerahnya itu aja gitu. Sedangkan misalnya contoh bank sampah. Bank sampah yang dibantu mungkin daerahnya itu aja gitu kan, daerah binaannya gitu istilahnya. Misalnya Astra, mohon maaf ya nyebutin merek jadinya nih. Nggak apa-apa, Pak. Aduh. Nah, misalnya Astra Honda Motor, dia punya program di kampung binaan. Bisa jadi mungkin dekat-dekat Sunter gitu kan. Sedangkan bank sampah itu mungkin nggak hanya Sunter gitu kan, mungkin Kemayoran atau mungkin Senen atau mungkin Cempaka Putih atau mungkin di sini Cakung gitu kan. Nah, dengan adanya KSBB yang berbasis web ini itu bisa tersebar merata lah atau adil gitu bahasanya bantuan-bantuan tersebut. Kalau yang dulu mungkin bantuannya langsung gitu kan karena situasi nggak pandemi. Nah, sekarang nggak pandemi digawangi atau difasilitasi dengan platform KSBB berbasis web ini. Di situ ada jenisnya pilihan bantuannya. Jadi yang sebutnya kolaborator. Kolaborator yang memberikan bantuan seperti PT-PT tadi ya, perusahaan-perusahaan tadi. Ada yang namanya penerima bantuan. Penerima bantuan itu masyarakat lah gitu istilahnya. Ada kolaborator, ada kita nih dinas itu sebagai fungsinya fasilitator, memfasilitasi itu semuanya, menjembatani sama memonitoring dan evaluasi. Nah, di situ masyarakat bisa memilih tuh, kolaborator bisa memilih, calon kolaborator bisa memilih bantuan apa aja yang ingin diserahkan. Di situ ada jenis pertama bank sampah, yang kedua magot. Tadi pertanyaan selanjutnya, yang ketiga minyak jelantah, minyak jelantah, yang keempat RW. Ada BPS RW tadi, Pergub 7, yang kelima bantuan lainnya. Itu karena situasi pandemi bisa mungkin alat alkes dan sebagainya. Nah, yang paling banyak sementara saat ini bank sampah. Karena bank sampah dan mohon maaf di KSBB persampahan ini sudah ada peta-petanya. Bank sampah yang 3.000 itu sudah ada peta-petanya di berbasis GIS gitu kan. Jadi Berarti misalnya udah ada gampang lah mana ya aja kalau nih yang ada- udah di misalnya saya PT pendampingan gitu ya. misalnya saya PT X gitu kan, PT X saya ingin memberikan bantuan, kayaknya saya pengen bantuan bank sampah. Nah, bank sampah mana aja sih? Nah, bank sampah itu ada peta, ada listnya Jakarta, semua Jakarta, ada petanya di mana lokasi alamat detailnya berdasarkan peta tadi kan. Nah, sebelum memberikan bantuan kita diminta berkoordinasi dengan katakanlah suku dinas ya. Kalau kita kan dinas, ada suku dinas di tingkat wilayah kota, ada lagi tingkat kecamatan namanya Satuan Pelaksana Satpel. Agar ini bisa bantuan tepat sasaran, kita harus koordinasi. Yang memberikan bantuan atau kolaborator tadi berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup atau suku dinas agar bantuannya tepat sasaran. Wow. Nah, berarti- bank sampah, Mijel, Magot, RW, sama bang lainnya. oh iya termasuk mungkin ada bentuk inovasi seperti aplikasi Ada. bisa Nah, juga ya. contoh satu bantuan misalnya jenisnya bank sampah. Bank sampah itu bisa macam-macam, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan timbangan, bisa memberikan apa namanya pelatihan atau kampanye gitu. Itu banyak modelnya, banyak macamnya gitu. Bagus ya. Ya, misalnya contoh PT SMI misalnya yang sudah menjadi kolaborator kita, dia concern kepada kampanye. Kampanye itu ada yang tahu nggak kampanye dia apa? Tagarnya dia yang terkenal. Kantor gue bebas sampah. Keren banget. Klik aja di Google itu, kantor tagar atau hashtag kantor gue bebas sampah. Itu PT SMI yang mengeluarkan jargon seperti itu. Gokil. Gokil. Mantap ya, mantap. Inovasi ya. Ya, lain Buat jika ada kesempatan swasta main-main ke ya. kantor SMI. Boleh, boleh. Boleh. Nah, itu apa namanya? Hashtagnya bagus. Jadi dia mengkampanyekan kalau bisa kantor-kantor yang lainnya Lainnya.
ngikut gitu, kantor gue bebas sampah gitu. Kantornya mungkin di sekitaran kantor PT SMI itu kan, atau mungkin seluruh Jakarta gitu, kantornya bebas sampah. Ini juga ntar kita bikin studio cocotan bebas sampah. Mantap. Iya, itu Tapi sampah tetap- di kaki lu banyak. Siap, buka kartu dong, buka kartu. Mbak Vira langsung langkung. Iya. Uang buka kartu dong. Di belakang TV ada nih. Nih, sama juga di situ. Nah, itu ada beberapa jenis bantuan. Menjawab pertanyaan Mas Nawan nih, Magot itu apa gitu. Itu salah satu, ya katakanlah satu metode pengolahan sampah organik gitu kan. Kalau kita lihat kan selama ini mungkin mengenalnya kompos gitu kan ya. Iya. Mungkin kompos butuh waktu sekitaran 3 minggu sampai sebulanan lah gitu untuk memastikan kompos. Itu pun juga harus butuh lahan yang cukup besar lah gitu. Karena kenapa? Karena yang diolah itu sampah organik. Pasti bau, busuk dan bau gitu istilahnya. Kalau sampah anorganik, bank sampah gak ada yang bau, karena sampahnya kertas, botol, plastik, besi, dan itu kardus, dan gak ada yang bau gitu. Mau ditimbun sebulanan, kayak 2 bulanan tuh gak bakal bau. Tapi kalau organik, itu takutnya resisten. Misalnya contoh nih, tempat podcast kita jadi tempat sampah organik gitu, pengolahan kompos. Nggak diolah dengan baik, tetangga kita protes. Bau. Bau. Karena pasti kan sehari nggak diolah tuh fermentasi kan itu kan. Masukkan Air lindi. pasti masukkan air lindi, masukkan emisi bau dan sebagainya. Lama-lama keluar belatung gitu kan. Tapi bukan maggot, belatungnya bukan maggot. Belatung lalat itu kan, lalat hijau gitu istilahnya. Nah, kalau yang maggot, kita bicara maggot, salah satu metode selain kompos ada yang namanya maggot atau BSF ya, Black Soldier Flies. Gitu. Gimana namanya? Enggak. Terus Pak. Kayaknya lalat hitam kan? Tentara lalat hitam. Tentara lalat hitam. Iya. Soldier of Fortune gitu ya. Iya. Kalau film itu namanya. Lagu. Lagunya siapa ya? Di Purple ya? Nah itu Banyak juga nih kosakatanya. banyak ya. ini belum keluaran dangdut ini. Nah itu jadi namanya maggot ya, atau Black Soldier Flies, biokonversi maggot, di mana dia itu fokus terhadap pengolahan sampah yang organik atau sisa makanan atau SOD, sampah organik dapur lah singkatannya seperti itu. Nah itu lebih cepat dibanding kompos gitu ya istilahnya. Nah itu kita kalau di DKI Jakarta membagi 2 namanya inti dan plasma. Yang inti itu berupa lalatnya, kandang lalatnya, yang plasma itu berupa larvanya atau maggotnya yang uget itu. Gendut-gendut Gak jijik kan ya teman-teman, udah megang kan? megang. Oh, Kalau megang nggak pernah. Udah pernah. Megang maggot, larva maggot itu Geli-geli gimana gitu. iya. Gua kemana-mana megang apa ini? Yang kayak apa sih? Belatung, iya, belatung nangka lah bahasanya gitu. Yang ini kan gendut-gendut gendut gitu itu. kan. Nah, itu apa namanya? Berdasarkan hasil kajian juga, dan itu sudah dikaji juga oleh luar negeri ya, dari Belanda dan sebagainya, itu sangat bagus untuk protein makanan hewan itu kan. Burung, unggas, ikan gitu. Makanya kenapa biasanya ada budidaya maggot, di sebelahnya itu ada budidaya lele atau ayam gitu. Jadi hasilnya ini bisa untuk makan, jadi nggak beli makan ternak lagi yang banyak gitu kan. Mungkin beli pakan ternak seperti pur atau dedak itu hanya sedikit dari yang biasanya, karena sudah ada nutrisi tambahan dari larva atau maggot tadi kan istilahnya. Khususnya yang mungkin larva hidup tuh lebih cepet tuh kalau burung atau ayam tuh makan itu, karena kan ibaratnya seger gitu istilahnya, protein yang masih baru segar itu. Nah kalau yang sudah kayak kasgotnya atau bekas cangkang atau bekas kotoran maggot itu bisa untuk pupuk kompos gitu, campuran tanah dengan kompos Bisa buat macem-macem bisa berarti macam-macam ya. gitu. Jadi kalau teman-teman main ke ruangan saya, yang udah Mas Oh, iya, Mas teman kita Mas Febri ya. Oh iya. Udah, waktu itu waktu saya masih di PSM ngobrolin bank sampah atau apa gitu. Nah itu kalau sekarang di ruangan saya itu ada contoh, di meja saya itu Ada maggot kering yang Iya, ditoples, ada miniaturnya miniatur, terus ada kompos, ada juga pupuk cair gitu. Jadi saya sediakan di atas piling kabinet, cuman ruangan saya sempit sekarang ya. Jadi kalau tamu tuh pengen tahu maggot apa sih, nih contoh maggot kering yang udah di open gitu kan. Nah itu terus ada pupuk cair maupun pupuk kompos yang tanah itu istilahnya, dalam satu karung kecil 5 kiloan lah gitu istilahnya. Nah itu bisa sebagai
miniatur contoh gitu kan, mau ini beneran nih magot kayak gini, oh magot apa sih, nah kayak gini nih, kayak Mbak Fira nih magot yang kayak belatung yang gede-gede gitu istilahnya. Gendut-gendut. Dan itu antara lalat hitam itu maksudnya siklusnya juga cepat, itu 40 hari siklusnya. Jadi dari bayi, dari telur sampai mati lagi sampai kawin mati itu 40 hari siklusnya. Dan makannya sangat rakus. Dan biasanya khusus untuk yang kayak protein ya Kang ya? Iya. Seperti buah. Misalnya contoh makan padang gitu, sisa makanan padang itu sangat bagus itu. Dia tahu juga dia makan enak kali ya istilahnya. Dia lebih Dan kolesterol dia. makanan sehat. Makanya kan cuma 40 hari. Oh iya, jadi umurnya gini. Ya, ketika dari telur ya, hitungan seminggu atau kurang dari seminggu itu udah menetas dia kan. Menetas itu namanya baby larva. Baby larva itu dikasih yang masih sampahnya bubur lah, dibuburin lah, dihancurin lah ya, agak lembek-lembek gitu. Nah, sampai umur 8 hari, 8 dol ya, day of larva sebutannya, 8 hari umurnya itu sudah agak gede itu dia harus pindah ke makanannya agak sedikit kasar itu kan. Nah, sampai umur katakanlah di umur dari 8 hari sampai umur 20 hari itu rakus-rakusnya makan. Makanya sampah kita taruh malam ini, besok itu malam udah habis itu. Habis. Nah, kasih lagi sampai dengan umur katakanlah 20 sampai 30 hari. Nah, itu udah puasa setelah itu dia tuh. Udah puasa warnanya dari kuning tadi menjadi kecoklatan kehitaman. Nah, itu udah mulai puasa, lama-lama dia diam. Jadi Nah, itu kita pindahin tuh kandangnya dari yang larva tadi, bak-bak atau biopon ke kandang larva atau kandang lalat ya, siap-siap lalat itu. Nanti dia menetas. Bahasanya kayak kepompong lah gitu ya istilahnya. Jadi dari kuning berubah warna menjadi kecoklatan, menjadi hitam. Nah, udah coklat menjelang hitam dia udah puasa, nggak makan lagi. Makanya kenapa usia rakus-rakusnya makan itu di umur 8 sampai 20 atau 30 hari itu kita kasih makan terus. Makan itu sampah cepat habis di situ gitu kan. Nah, umur 20 30 itu dia proses metamorfosis kita ya menjadi lalat. Nanti lalat dia akan kawin. Yang jantan habis kawin mati, yang betina habis bertelur mati gitu. Jadi umurnya sangat singkat. Kan. Kasihan ya bro. Tapi dia bermanfaat. Hidupnya buat kawin. Hidupnya bermanfaat banget ya itu. Itu dia Nggak ada dosa gitu istilahnya. Dia kalau tahu nggak kawin kali ya. Mana mati ya? Karena harus mati kan. ada beban kolesterol gitu. Jadi ada inti, ada plasma. Inti itu kandang lalatnya yang buat kawin dan bertelur tadi. Ada buat plasmanya makan. itu Plasma untuk yang makan tadi Iya, yang giat-giat yang makan atau rakus-rakusnya makan gitu. Nah, ini sekali lagi karena ini organik itu harus benar-benar pengolahannya ya harus ada SDM yang mengurusi karena kalau terpantau organik ya, itu Kak, ya, harus bau dilihat terus karena ya. kalau nggak diurusnya bau dan baunya pasti ya mengganggu lingkungan atau masyarakat. Semerbak gitu istilahnya, apa blasem gitu istilahnya ya, baru mekar-mekarnya gitu. Wow, keren Pak Fahmi sih kalau sarapan apa ya? Kok kayaknya sarapan buku gitu ya? Ininya Lancar gitu. lancar semuanya gitu loh. Kita sebenarnya makanan kebangsaan sih mas, gorengan maksudnya. Wah iya. Udah lama ya gue nggak makan gorengan. Hidup saya ada sosok ada. Padahal lapar gitu ya. Belum makan. Ya, ini sih Oh, lapar juga ya Vira ya? Oh iya. Kode dia, kode. Aduh. Tuh kalau makan tarik-tarik ayo. Abis ini yang dekat warung kopi mana nih? Ada sebelah. Ya, jadi sebenarnya ilmu sampah itu sebenarnya bisa dipelajari ya istilahnya. Apalagi mungkin yang teman-teman mahasiswa tadi yang di Salemba tadi itu kan UI. Keren, keren. Ya, maksudnya pasti tahu lah gitu ya masalah sampah. Ya mungkin tinggal baca atau lihat berita-berita atau jurnal-jurnal. Mungkin Mbak Fira nih yang lagi mahasiswa ini lagi Anget-angetnya gitu ya, Anget-angetnya. baca lagi jurnal. giat-giatnya baca jurnal mungkin ya waktu 24 jam sehari itu 20 jamnya baca jurnal kali istilahnya itu. Tinggal 4 jamnya buat Mas Rio atau Mas Tawa gitu atau ngurusin Sehari podcast satu gitu. jurnal katanya targetnya. Iya. Satu hari satu jurnal. Ya, apalagi tadi judulnya tentang bank sampah gitu kan. Tinggal di searching aja di Google Scholar West Bank atau apa gitu atau waste treatment dan sebagainya itu sebagai penambah khasanah gitu istilahnya informasi ya untuk mendukung ya mungkin tadi ya tugas akhirnya atau tesisnya. Oh ya Kang, apa nih pesan
pesannya buat para pendengar cocotan nanti? Oh, namanya cocotan itu ya. Cocot ya. Cocotan apa ya? Sebenarnya saya mengutip dari Agim sebenarnya sih. Ya. Apa itu? Seru. Bukan jaga hati gitu. Kirain. Bukannya begini. Apa? Jaga hati. Ya kan. Jagalah kebersihan. Jagal. Kita tukang jagal nih. Jagalah kebersihan gitu. Tapi saya mengutip dari Agim. Mulailah dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang sekarang juga. Ngurusi sampah. Iya. Yang kecil tadi gimana? Istilahnya ya udah kita coba milah yang kecil-kecil. Yang plastik di rumah kita, kertas, mungkin agak aneh gitu ya. Kegiatan kita kan, kok milah sampah ngapain sih? Oh, tinggal buang aja di depan. Tapi itu jadi kebiasaan, habit nantinya, jadi habit. Betul. Kan. Yang bisa ditularkan kepada masyarakat dan ada nilai ekonomi di situ istilahnya kan. Ada circular ekonomi yang terjadi ketika nanti habit kita misalnya ke bank sampah. Bank sampah kan Mbak ya? Iya, Tapi jago deh dibanding sana bank sampah ini kayaknya. Tapi bener sih Kang, karena saya juga kayak menularkan gitu. Jadi yang biasanya COVID. menularkan Apa COVID kenapa? Dua kali loh kita. Alumni Wisma Atlet. menularkan kebiasaan untuk milah dari rumah gitu. Hal-hal Jadi, yang baik itu harus ditularkan gitu istilahnya. Tadi kan hal yang kecil, terus mulai dari sekarang juga gitu kan. Nah kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Kalau nggak dari kita, Iya, benar-benar. siapa lagi gitu bahasanya gitu. yang saya lucu mungkin Gue mulai garing Nggak, ya. ini mungkin karena kebiasaan ya, entah mungkin di sini saya biasa nggak langsung buang botolnya, saya simpen gitu kan. Ngapain sih? Terus kadang saya iseng juga bawa pulang rumah. Ini apaan? Wah lah, ini plastik, ngapain sih dibawa-bawa? Ini saya bilang gitu. Tapi jadi kayak istilahnya ya meskipun nggak seberapa, tapi istilahnya menginspirasi. Menginspirasi Iya, dan betul. juga jadi kita ya pribadi kayak saya jadi habit gitu kan. Jadi kadang botol bukan botol kita sebenarnya gitu kan, kita bawa pulang gitu kan. Iya, istilahnya. gitu kan. Taruh di motor atau di mobil, masukin ke tas, taruh di bagasi mobil, sampai ke rumah pindahin ke wadah yang sudah disiapkan buat plastik gitu kan. Nanti Iya, udah benar. 1 kilo lebih kita bawa ke bank sampah. Lagi-lagi bank sampah Mbak Vira lagi nih nanti nih. Oh iya. Makanya jadi buat teman-teman cocotan semua yang dengar, jadi nggak cuman dari ngandelin pemerintah atau apa, dari kita Betul, juga gitu kan. Masyarakatnya, badan usaha atau swastanya, pemerintah, nanti kita ya kalau pemerintah jelas lah ya, sesuai tupoksi. Kalau dinas LH ya pasti ngurus sampah, salah satunya tupoksinya selain lingkungan hidup gitu kan. Nah kita berharap itu ibaratnya nih, pemerintah kan anggarannya besar nih ke sampah, jangan sampai ibaratnya ya mungkin lebih banyak yang prioritas gitu kan, misalnya dari bidang kesehatan atau bidang pendidikan, ada baiknya anggaran itu mungkin bisa disalurkan ke yang prioritas tadi, kesehatan, apalagi situasi pandemi ya. Pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang lebih baik lagi untuk anak-anak cucu kita ke depan gitu kan. Nah kalau masalah sampah ya, kalau masyarakat sudah aware, badan usaha sudah aware, pemerintah aware, justru anggarannya malah semakin kecil gitu kan. Yes. Iya, jadi kita bisa alihkan ke yang lebih baik lagi, lebih prioritas lagi, lebih berguna bidangnya gitu. Kalau sampah masih bisa dikerjasamakan, dikolaborasikan, ya efeknya banyak gitu. Costnya bisa berkurang, anggarannya berkurang, dan kita menjadi pintar gitu kan, dan menjadi sadar gitu kan. Yang tadinya doyan nyampah, ya berkurang nyampahnya gitu. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri, mulai dari diri sendiri, sekarang juga, dan ya dari hal-hal yang kecil. Mantap. Applause. Sip, gimana? Vira ada lagi? Apa ya? Nah, sekarang saya balik yang nanya nih. Oh iya. Wah, ujian ini. Ujian. Dulu deh. Kan ditanyain perda nomor berapa? Lebih kepada challenge aja sih gitu. Nah, kan tadi kan saya menjelaskan mungkin nggak terlalu detail gitu ya, karena waktu juga Iya, hanya kulitnya aja, tapi mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua, baik yang di Amin, sini amin. maupun yang di luar Amin, gitu ya. yang mendengarkan. Nah, tantangan saya sih beratnya, ayo kita coba mulai gitu kan. Tadi misalnya yang mulai memilah bagus, misalnya Mas Rio atau Mbak Vira, Mas Nawa mungkin nanti bisa memulai gitu dari hal-hal yang kecil juga. Ini challenge sebenarnya, challenge dalam waktu misalnya 7 hari ke depan atau mungkin 100 hari, di 100 hari dari sekarang misalnya dalam 3 bulan ke depan,
bahasanya gue udah milah lo nih. Nanti podcast berikutnya terkait dengan sampah nih. Contohnya di sini ada Boleh display juga nih. nih. Di sini ada display nih. Ada display, ada buku tabungan bank sampah atau bukti aplikasi bank sampah bisa ditunjukin begini. Iya. Saldonya udah Berarti real ya Kang ya. Iya, Nggak- kita gitu. kayak gini nggak wacana ngobrol. Nggak cocotan nggak gitu. cocotan. Cocotan doang. Bantu saya. Ibaratnya kalau kuliah itu saya pernah mendengar gitu kan. Iya. Pesan penting, kuliah itu jangan lama kuliahnya, tapi mengabdinya yang lama itu. Wih. Kumlot di kuliah, kumlot di masyarakat. Itu saya pernah mendengar pesan dosen Iya, saya itu gitu. dosen karismatik sekali Karismatik, ya. ya. Itu yang Benar. Salemba kan. Salemba, iya. Mbak ya. Halo Pak. Mungkin seperti itu. Mbak Fira, Mas Nawa, Mas Rio Iya, gitu kan. siap, Ya, mudah-mudahan apa ya, sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat gitu. Wih, ini sangat bermanfaat Pak. Ini ya, bermanfaat Harapannya banget. ya kita kan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Amin. Khairun nas anfahum linnas gitu Masya istilahnya. Allah. Atau Ustaz Nawa gitu istilahnya. Waduh. Manusia yang bermanfaat ya manusia yang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Syukron lu. Wah ya kemajumain. Nah jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini maupun yang di luar sana yang mendengarkan. Dan alangkah lebih baiknya silakan lebih banyak lagi mengkaji dari ya literatur yang banyak ini ya, baik media sosial maupun dari online maupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau apapun, tidak hanya yang dari sini saja. Mungkin yang saya sampaikan sedikit gitu istilahnya, dan masih banyak yang detail yang belum saya sampaikan karena waktu. Silakan diperkaya dengan ya masing-masing membaca atau mendengarkan atau mengikuti kajian-kajian yang di luar terkait dengan sampah. Apalagi kan sekarang medsos juga udah Benar. banyak kan. Iya. Ya kita lihat medsos aja deh kalau masih males gitu iya, kan, iya, lihat iya. aja dulu gitu. Syukur-syukur nanti bisa mengimplementasikan Betul. dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat. Kita tadi terapkan. dari hal yang kecil Iya. tadi, ya, udah memilah, ya, udah apa bank sampah, ya, atau memilih, memilah, memilih. Oh Mas Fahmi, Kang Fahmi kok itu menjurus ya? Menjurus apa nih? Memilah, memilah antara yang baik sama yang nggak baik gitu. Kok nggak baik kesini Pak? Memilihnya ke Vira gitu. Masa kalau saya memilih ke Mas Nawa kan aneh nanti kan? Oh iya. Gitu. Nah kebetulan tesisnya bank sampah gitu, Iya. cocok lah dengan Oh, iya, cocok iya. lah dengan link topik yang kita Pilihannya bicarakan. pas ya dia. Pas. Alasannya pas. Ya. Padahal baru mikir ya. Aduh. Seperti itu Mas Rio, Mas Ya, Nawa, Mbak siap. Fira. Kita juga terima kasih banyak Iya. Pak Fahmi. Iya, makasih Ya, banyak iya, ini iya. sudah meluangkan waktu. Habis piket lu, bayangin. Ini minggu produktif sekali ya. Betul, Kang ya. Fahmi, Seharian dari Masya pagi Allah. sampai sore gitu kan Iya. istilahnya. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan juga. Amin, dan amin ya rabbal kemudahan. alamin. Ya, intinya you'll never walk alone, the struggle is far from over gitu. GGMU. Perjuangan tidak berhenti sampai saat ini. Masih, the struggle is far from over. Oh, gitu. iya. Pokoknya di bawah ini ya. Bapak artinya yang edit saya Pak. By the way ini ngapain nih lawyer kosongan gini ya bro? Jadi gini Pak. Oh iya ini selingan. Kita tuh udah pengen terlihat Profesional. profesional gitu kan, Iya. berusaha untuk profesional gitu kan. Kita ada TV, kemudian kita kasih logo kita gitu kan. Ada logo kita gitu, udah bawa kabel HDMI. Cuman karena kita kurang profesional, kita tidak ada lighting, kita tidak ada apa. Akhirnya TV-nya blank. itunya belum. Misterius. Kalau apa? Ini Ini untuk misterius next case. podcast aja. Iya, Iya, next iya. Ini kan apa episode awal ya. Perdana. Awal, benar, perdana. The first episode. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa ini perjuangan itu memang dari nol gitu. Oh betul. Nol. Ini nol berarti. Nol. Hitam itu nol. Hitam. Gue sih. Enggak itu salah ya. Hitam putih. Ya sebetulnya Sehitam. podcast berikutnya sudah nyala gitu istilahnya dan sudah ada lampu Amin, kedap-kedipnya amin. gitu istilahnya. Oh iya, Siap. siap. Iya. Jadi kayak welcome. Iya, welcome to the jungle. cocotan. Iya, welcome to Dan Cocotan. apa narasumbernya yang lebih bagus lagi dibanding saya misalnya. Wah, Kang Fahmi profesor udah itu. keren juga sih. Justru nanti kalau profesor
yang nanya bingung malah ya. Saya takut kamu nanti S3 kan. Ah, Kamu- itu. Kita ngajak ketawa ntar gak bisa ketawa. Tapi nggak semua profesor ke aku loh. Cius banget loh. Nggak semua profesor ke aku loh gitu istilahnya. Ya mudah-mudahan nih ke depan lebih baik lagi. Podcastnya cocotan tadi lebih maju, sukses. Amin. Dipunggawai oleh teman-teman ini yang apa Salemba tadi ya. Oh iya, Salemba ya. Alumni Salemba. Alumni Salemba. Saya akan. Oh, akan. Ya kan gue bilang alumni Oh, iya. biar Masih baca jurnal. baca jurnal sehari satu. Salemba aja juga dia harus dikerucutin, jangan sampai yang Salemba seberang gitu kan. Oh iya. Jangan sampai, Benar. jangan sampai, Betul, jangan betul. sampai. Iya. Ini ya Salemba yang baik, kalau itu Salemba yang nggak baik. Semua Jangan baik kan, kurang baik aja. Kurang baik gitu Iya. ya. Tadi kan kita bicara sampah, Oh iya. asal jangan sampah. Betul. Masyarakat. Itu bisa Salemba seberang gitu. Oh iya benar. Ya dengan topik kita pada hari ini, mudah-mudahan kondisi persampahan Jakarta bisa lebih baik Amin, lagi. amin, ya, amin, ya, amin. Nggak cuma teman-teman Jakarta lah ya. semua. Ya, Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih sadar lagi untuk mengelola sampah, jangan menyalahkan pemerintah atau Iya. orang lain. Dari Siapapun. kita, bro. Dari kita sendiri, Sis, betul. bro, sis, ini sampah dari kita dan untuk kita. Loh, bukan. Itu demokrasi. Dari kita lah kita. Dari kita ya kalau. Lu mau masuk parpol lu. Tapi benar, dari sampah dari kita, untuk kita itu manfaatnya. Iya. Manfaat yang dihasilkan dari pengolahan sampah itu untuk kita, untuk masyarakat kita. Benar juga sih, benar juga. Iya. Karena kan sebenarnya uang sampah itu uang. Kok bisa? Bener kan? Iya. Karena kita jual ke bank sampah. Benar, Iya, Mbak Vira lagi dong. Iya. Viral lagi. Saya lagi ditunjuk. Iya, karena yang akan mengkaji bank sampah itu Mbak Vira. Nanti kita nantikan hasil kajiannya. Analisisnya akan dinilai oleh Mas Rio dan Mas Nawa. Oke. Di baliknya ada saya gitu ya. Sama semua. Oh, coretnya merah. Deg-degan ya, deg-degan. Merah. Aduh. Halo Pak. Sampel populasi dari mana ngitungnya ya? Hipotesisnya terima 1 0 gitu kan ya. Oke, seru banget ya podcast kita Oke, perdana hari ini ini. ya. Seru banget ya, ha? Gua harus berusaha untuk mencerna. Mencerna apa? Mencerna Iya. Pembahasannya kan cukup apa ya? Banyak istilah-istilah yang Iya, orang belum tahu benar. gitu kan. Mudah-mudahan ini banyak istilahnya umum juga, istilahnya Iya. umum yang bisa dicerna. Mungkin Mas Nawa nggak bisa mencerna sekarang, besok mungkin udah bisa mencerna. Iya, insya Allah. Saya berusaha Pak. kita jelaskan juga di story kita. Story Iya. gitu. Nah, ini Iya. juga bisa Iya. jadi Iya. sarana buat sosialisasi ke orang-orang nih. Betul. Ada loh istilah ini, ada istilah ini. Benar, gitu. benar. Yes. Yes gitu. Yes ya. udah ngos-ngosan ya gitu ya. Lapar, Bos. Sip, udah terima kasih banyak lagi Sama-sama. Kang Fahmi Terima udah kasih. 4 jam ya kita. 4 jam. Tadi 10 jam. Belum Iya. jam berapa start? Salah ya. Salah. Mungkin imajinasi saya terlalu liar. Iya. Aduh, Waduh. sangat. Waduh. Traveling gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya semoga lancar ke Amin. depan Iya. Kang Fahmi. Amin, amin. semuanya. Terima Makasih kasih, banyak Pak Pak Fahmi. Salam Fahmi. buat keluarga dan teman-teman di kantor. Ya. Semoga ke depan kita TPA bersih ya. Bisa terwujud, bisa terwujud. Bisa terwujud pengelolaan sampah yang baik di Jakarta ke depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Oke. Bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih. Iya, yang paling juga ya. Iya. Terima kasih semuanya. Bye bye.